sharing ya, tapi kalau kita bicara materi copywriting kayaknya kurang deh. Kita ngumpul aja besok lah di Surabaya lah gitu ya. 2 hari gitu diskusi gitu. Oke, Mau banget. asik. Mau banget. Kemarin ada yang Harus penasaran nih. soalnya sama coach. Iya. Masya Allah ya. Iya, aku penasaran yang mana sih gitu. Iya, kalau 1 jam ngomongin copywriting, aduh gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Malam ini kita lebih User ya. ke arah diskusi aja. Saya udah kasih slide presentasi ke Bu Vanda, kemudian Udah, link saya referensi, bagikan ke link referensi untuk baca-baca. Teman-teman yang nanti malam hari ini mau memperdalam, saya juga udah chat Siap, terima kasih ke ini ya, ke Bu Vanda ya. Sekarang nanti silakan dicek link-linknya dan sebagainya. Jadi setelah sesi saya sharing malam hari ini tidak berhenti belajar, langsung belajar lanjut ya. Ada link referensi, ada baca-bacaan, keren. mengamati status-status Facebook saya juga boleh ya. Itu pengejawantahan dari apa yang kita diskusikan malam hari ini. Tapi biar saya terstruktur, saya mau izin pakai slide ya, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Tolong saya dibuat co-host dong, Kak Iqbal, biar saya bisa sharing slide. Siap, wait. Yeah. Nanti biar terstruktur ya. Kalau ngobrol nanti kasihan yang mengikuti biasa terstruktur, jadi kurang nyaman. Yes, sudah tampilkah untuk slide tampilan ini? Slide-nya ini nih. Nah, ya sampun. Yes. Judul topik malam hari namanya Copy Class ya. Kelas copywriting berkelas. Asik gitu aja. Kalau berkelas kurang berkelas gitu. Dan untuk sesi ini kita perkenalan dulu. Ya, ini salam kenal dari saya, Kak Anjrah, ayah paling ganteng se-Jawa Tengah gitu. Itu kata Google gitu. Coba sekarang ini aja. Sekarang buka Google, ketiklah ayah paling ganteng se-Jawa Tengah. Ayo, saya jeda 2 menit. Kita akan buktikan siapa yang ada di situ. Buka. Kalau Babe apa ya? Ayah paling ganteng se-Jawa Tengah. Buka, saya tingkatnya Jawa Tengah aja. Ayo, dibuka di HP-nya yang HP-nya nggak pakai Zoom ya. Kalau pakai Zoom nanti hilang. Jadi biar saya nggak ngomong ya, itu Google yang mengatakan. Oh iya, benar. Keluar Mas Anjrah, yo. Ayah paling ganteng se-Jawa Tengah. Dua humble. Wih, kata Google ya. Jadi bukan saya yang narsis gitu. Jadi Bapak Ibu itu Google yang menyatakan. Jadi mohon maaf. Wow, benar. Ini ya, ayah paling ganteng se-Jawa Tengah ini sangat humble. Iya, sangat humble sekali tentunya. Baik. Masya Allah, saking humble-nya. Dan sangat niat sekali yang ngurusin kayak gitu kan. Ternyata Bun, ada yang lebih narsis dari kita, Bun. Ya, tapi narsisnya itu berdasar fakta ya, Bu Wanda ya, dari pakai teknologi menyatakan itu. Aduh, Masya Allah. Itu yang dari seluruh negara diakses juga datanya insya Allah sama, jadi valid gitu. Oke, sedikit cerita, sedikit motivasi kepada teman-teman. Saya mau sharing ini tujuannya tentang story ya. Tentang story, saya mulai belajar seperti apa gitu. Jadi teman-teman nanti melihat, wah Pak Anjrah kok membuat copywriting-nya seperti itu. Itu bukan 1 hari 2 hari belajar gitu. Saya mulai 2006 waktu kuliah saya udah belajar jualan jadi jurkamling ya. Juru bekam keliling. Jadi jurkamling, juru bekam keliling pada waktu itu. Jualan herbal ya. Kemudian saya baru kenal online tahun 2010, terlambat saya. Jadi saya cukup terlambat mengenal dunia online. Tentang dunia copywriting baru tahu sekitar 2009, 2010, 2016, 2017. Ah ini buktinya nih ketemu sosok ini nih sosok ini. Yang kalau lewat di pintu saya tuh kayak rasa dunia tuh sempit ya gitu. Waktu itu masih kurus ya. Ini mana nih kakak nih? Ini fotonya nih kakak nih. Belum seganteng. Oh, ini kan kita, Kak. Iya, itu Bunda kan ya. Ini 2018 pakai baju apa Bunda itu? Ini momen Kak Iqbal tuh masih ini ya, masih belum dipermak. Kalau sekarang udah ganteng kan ya gitu. 2016, 2017 ketemu dulu. Ini nanti sebagai apa ya, perjumpaan saya dengan dua sosok diehard muslim couplepreneur dari Surabaya. Amin. Ngetik keluarga paling keren di Surabaya gitu. Coba kali aja muncul. Dan ya sedikit story, itulah perjumpaan saya dengan Bunda dan juga Pak Seno dulu di program namanya Private Coaching Digital Marketing sekitar 2016-2017 gitu. Dan sekarang aktivitas saya di rumah ya, jualan online masih,
jualan online, dan juga ada amanah dakwah di Pas Al Kasau ya, salah satu ya untuk rohis tapi di bidang pengobatan gitu. Kalau orang mengatakan kan rohis ya, ini rohis di bidang pengobatan namanya Pas Al Kasau gitu. Nah itu singkatnya perkenalan, karena ini bukan cerita sejarah, jadi kita biar diskusinya masuk ya. Ya. Nah ini yang kemarin saya minta Kak Vanda ya untuk posting ya, drama jualan online ya kan begini ya teman-teman semua, para penyimak yang ada di sini kan, kalau lihat orang promosi online apalagi yang seminar-seminar digital marketing gitu kan, posting cing dapat duit gitu. Wah. Itu kalau ikut workshop kayaknya optimis gitu. Wah, saya pasti bisa gitu. Ini saya kaya raya gitu. Nah, kan rata-rata seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tapi nyatanya setelah posting, 5 minutes later gitu, ting. Nggak ada respon. Ternyata kok sepi ya. Nggak ada telepon, nggak ada WhatsApp, nggak ada chat ya. Waduh, ini kenapa gitu. Nah, ini yang menjadi kegelisahan kita semua, dan saya pun mengalami sampai hari ini. Jadi bukan berarti saya berbicara sudah dianggap sebagai master ya, seperti tadi undangannya Bu Vanda itu wah lebay sekali. Master lipat kali. Saya buat ini, kalau saya digitu-gituin harus nyari pasir yang banyak, tabur gitu. Jadi teman-teman sekalian, ini problem yang dihadapi oleh semua pemasar online. Gitu. Semua pemasar online menghadapi itu, mau level berapapun. Kalau saya sekitar baru 12 tahun ya di digital marketing, masih merasakan hal yang sama gitu. Jadi tidak akan pernah istilahnya kita belajar kemudian hari ini selesai enggak, nanti ganti produk. Saya di digital marketing jualan sejak jualan pertama dulu, saya jualan apa ya? Jualan ada susu kedelai, saya jualan gitu. Kemudian saya jualan spray karakter, gorden karakter. Sekarang masih jualan herbal anak-anak dan sebagainya. Nanti ketika kita masuk ke ceruk produk baru, nanti akan begini lagi gitu. Akan begini lagi. Jadi Bapak Ibu yang hari ini mungkin yang menyimak, yang teman-teman dari Aulia ya kan, dari fashion ya. Dari fashion, Bapak Ibu ahli di fashion nanti bergerak ke yang non fashion bisa jadi akan mengalami hal yang sama. Jadi belajar itu tidak selesai di ketika sekarang saja, tapi nanti ketika ganti produk itu juga butuh penyesuaian gitu. Ya, nah kita akan belajar malam ini Bapak Ibu secara ringkas saja tentang kenapa ada orang lain posting itu viral, mengapa orang lain itu ketika posting itu ada calling, ada share, ada WhatsApp yang masuk, mengapa yang kita lakukan tuh nggak ngefek gitu. Nah ini berbagi pengalaman, karena saya melihat di daftar list yang hadir itu ada banyak pemasar senior di Aulia ya, ini nanti saya termasuk mohon bimbingan gitu. Karena saya nggak jualan Aulia ya, nanti ini mungkin Bapak ya untuk ibu-ibu dan Bapak lebih ahli lah, tapi paling tidak kita kita berbagilah itu dari sisi yang lain. Nah, dasar dari tulisan yang berhasil ya. Ini dasar dari tulisan yang berhasil adalah menguasai siapa yang akan membaca gitu. Jadi kalau bahasa teknisnya saya melihat di kelas-kelas Aulia Academy sebelumnya sudah ada pembahasan, saya yakin sudah dibahas oleh Emak dan Babe Aulia, Bu Zeda sama Pak Seno ya, tentang target market itu. Menulis juga pakai target market gitu. Ya kan, copywriting yang mungkin Bapak Ibu nanti buat itu pada target market tertentu langsung ada respon. Tapi kepada target market yang lain bisa jadi no respon gitu. Jadi ini yang harus pertama dipahami ya teman-teman semua, para penyimak kelas ini. Bahwasanya tulisan kita itu, misal di sini Bapak Ibu bisa lihat ya di layar presentasi, ini target market secara umum, di bagian yang berwarna biru, paling biru, itu adalah ideal market. Atau di situ adalah most aware gitu. Most aware itu, ini orang-orang yang memang sudah haus beli produk Aulia gitu. Nah, untuk di sini copywriting-nya cenderungnya mudah gitu. Insya Allah cenderung itu copywriting-nya cenderungnya mudah. Karena apa? Dia sudah aware kualitas jahitannya Aulia gitu. Bahannya sudah tahu dia adem gitu. Kemudian dia sudah misalnya modelnya ini udah paham. Ini ideal market yang menjadi dream semua pemasar. Ibaratnya kita cuma stok masuk loh Bun, langsung
ramai orang pesen gitu. Ini ideal market gitu. Ini nggak usah dibahas ya. Area ini nggak usah dibahas karena apa? Ya di sini cuma nyetatus stok baru masuk loh. Ini orang ideal market itu terlalu apa ibaratnya insya Allah sederhana gitu. Kita tinggal langsung aja gitu. Siapa mau pesen? Ini misalnya gamis Aulia model ini masuk gitu. Itu udah selesai di sini. Nah, tapi ada yang di sini adalah orang yang sifatnya baru tahapnya adalah available market. Dia sudah sering lihat postingan-postingan Aulia tapi belum beli gitu. Nah, ini ya udah dia udah aware saya mau pakai gamis muslimah gitu. Tapi dia masih lihat-lihat yang lain juga. Oh, ada gamis syar'i namanya gamis Aulia. Oh, ada gamis syar'i yang non Aulia ya. Non Aulia kan ada banyak juga kan. Itu ada dia sering lihat, dia sering tapi masih beli nggak ya gitu. Ini orang sudah sering tahu gitu. Jadi available market gitu. Tapi ada lagi yang lebih luas lagi, irisan market yang itu saya mau berjilbab gitu. Oh, saya penting mau berjilbab. Ini area yang misal dia sudah tahu bahwasanya oh muslimah itu harus berjilbab. Ini luasan market yang lebih luas lagi. Nah, ini pun nanti copywriting-nya berbeda. Apalagi yang jauh lebih luas lagi, yang di scalable market yang masih ini ya penting saya pakai baju lah, pakai tank top juga nggak apa-apa, pakai kaos juga nggak apa-apa. Jilbab itu masih belum penting buat dia gitu. Tapi ini market yang terbesar. Ya. Kadang penjual jilbab itu rebutan yang di ideal market gitu. Yang ideal market, available market itu cuma sedikit itu aja yang digarap gitu. Nah, saya berharap teman-teman yang nanti belajar copywriting, belajar di Akademi Aulia dan ataupun secara belajar di dalam marketing, kita garaplah yang ini yang masih atas gitu, yang scalable market yang masih jauh gitu. Ya, jangan cuma rebutan di area yang itu kecil, sempit, sikut-sikutan sama teman, cuma perang diskon gitu kan. Nah, ini yang menjadi tantangan buat pemasar yang sesungguhnya gitu. Nah, ini gambaran awalnya ya teman-teman semua. Jadi copywriting tidak fit for all. Jadi copywriting ini tidak berlaku satu untuk semua pasar. Ya, copywriting yang Bapak Ibu atau teman-teman lakukan di ideal market itu akan cepat gitu. Tapi ketika itu dikasihkan ke yang masih belum kenal jilbab syar'i itu seperti apa, ya kurang berdampak gitu, kurang berdampak. Nah, tapi tantangannya teman-teman, tantangannya adalah seorang pemasar yang hebat, seorang copywriter yang hebat adalah bagaimana membuat yang dari orang-orang scalable market yang dia tuh belum tahu jilbab seperti apa, bagaimana itu jilbab syar'i sama yang non syar'i bedanya apa, itu bisa masuk menjadi ideal market. Itu dakwah. Ya. Itu nilai dakwahnya Aulia. Itu nilai bagaimana kita bisa mendapatkan wasilah surga dari yang dilakukan oleh Aulia Fashion ini, oleh teman-teman dari Aulia atau teman-teman yang memang berdakwah dengan produk apapun gitu. Ya. Karena apa? Yang sudah tahu gamis syar'i ya tidak menarik ya. Tidak menarik menurut saya. Tantangan yang naik ke atas adalah bagaimana mengedukasi lebih banyak ya muslimah untuk bangga berjilbab, mencintai berjilbab secara syar'i ya, dan kemudian bagaimana menggarap mereka supaya betul-betul berjilbab itu dari hatinya ya. Nah, ini yang ini mukadimah copywriting kok kayak pengajian ya. Lebih ke spirit lah. Jadi biar teman-teman ada spirit ya. Kita nggak sekedar jualan tapi memang betul-betul kita ejawantahkan itu sebagai proyek dakwah bersama gitu. Nah, next ya. Nah, ini kesimpulannya ya. Jadi copywriting sesuaikan dengan target market. Itu yang pertama. Nah, nanti copywriting itu juga disesuaikan dengan tahap jarak dari dia ke arah ke pembelian. Nah, ini saya yakin teman-teman di sebelumnya sudah pernah mengenal namanya customer journey ya. Customer journey ini kita harus memahami. Kita harus memahami. Misalnya kita ada ketemu ibu-ibu, ada ibu A, ibu B, ibu C, ibu D gitu. Ibu A ini dalam tahap apa ini gitu. Ini dia dalam tahap apakah sudah, nah kalau bahasa anak mudanya sudah bucin banget sama gamis Aulia gitu. Ini kalau sudah bucin begini, wah tinggal dikirimi katalog gitu kan. Tapi ada yang sifatnya misalnya kalau di sini saya membuat pembagian ya, ada yang market yang awal ini, market yang ini yang saya kasih angka 1 aja ya biar enak. Di area yang define ini adalah 1, 2, 3, 4 gitu.
Ini yang pertama. Jadi kita harus mengenali. Misal ada ibu-ibu muda sosialita. Wah, kita lihat ada ibu-ibu muda sosialita. Dia tuh tampilannya pengen sari, pengen stylish gitu. Ekspektasinya dia pengen dapat produk yang harganya masuk akal. Murah, tapi murah ini tanda kutip ya. Dan mudah cara membelinya gitu. Nah, kita lihat ibu muda ini dalam tahap apa? Kalau dalam tahap yang define, jadi dia baru lihat gamis-gamis gitu di sosmed, baru scroll gitu. Atau baru lihat temen yang pakai gamis Aulia di arisan gitu kan. Nah, ibu-ibu seperti ini copywriting-nya tentu tidak langsung diskon 50%. Nggak ngefek nanti ke dia gitu. Karena apa? Dia baru lihat-lihat gitu. Misalnya ketemu Bapak Ibu pakai baju gamis Aulia. Ada ketemu orang di jalan, Bu, gamis Aulia nih 50% diskon. Gratis ongkos kirim gitu. Ya nggak ngefek gitu kan. Karena dia baru apa? Ya baru lihat aja gitu. Nah, ada juga yang tahapannya sudah compare. Ini ibu-ibu ini sudah galau gitu. Yang dipakai oleh misalnya di sini ada Ibu Vanda. Itu Ibu Vanda pakai gamis apa ya gitu. Dia sudah mulai cari komparasi, mulai lihat-lihat gitu. Di timeline dia cari, di Instagram dia cari gitu. Di review-review dia udah cari. Nah, ini orangnya sudah mulai compare nih. Wah, kayaknya itu gamisnya bagus nih. Wah, ini kayaknya gamisnya keren gitu. Ini gamis apa sih? Wah, ini sudah mulai kepo ya. Nah, yang seperti ini nanti ada lagi. Ada ibu-ibu yang sudah negotiate ya, sudah galau harus memilih. Wah, pokoknya kudu Aulia ini. Saya udah milih-milih banyak, sudah pernah salah beli, sudah ibaratnya sudah nyoba-nyoba yang teman-temannya gitu. Oh enggak lah, pokoknya saya harus Aulia gitu. Ini next step ya. Customer-nya sudah mendekati, dia itu sudah mendekati ke arah beli. Dia sudah mulai, aduh, Aulia model apa ya? Ini banyak banget ya. Dia sudah kepalanya sudah mulai ini mau pakai sekalian yang ada cadarnya enggak ya gitu. Ah, ini beli yang sarimbit enggak ya sama suami biar keren gitu kan. Ini sudah mulai berpikir ke arah sana. Dan yang terakhir adalah customer yang memang tahapnya sudah select, sudah ini nih, pokoknya saya beli gitu. Saya udah mantap beli. Dan bahkan dia sudah ajak teman untuk beli. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, copywriting di 4 step ini bisa jadi berbeda ya. Jadi bisa jadi berbeda gitu. Maka saya sampaikan di awal, copywriting tidak fit for all gitu. Nah, ini nanti disesuaikan dengan siapa yang bakal membaca dan dia sudah sebucin apa sih sama produk kita gitu. Ini yang bisa kita sampaikan. Wah, kok kelihatannya sulit ya. Wah, kelihatannya kok ruwet amat ya, Badra. Apa bisa sih kita menjadi copywriter dalam semalam misalnya? Ya, insya Allah bisa lah. Ya, nanti kita akan belajar. Kita pakai sedikit tips yang nanti akan saya mulai. Dan Bapak Ibu sambil saya sharing ini, nanti kita akan langsung coba praktekkan ya. Nanti ada praktikum. Jadi Bapak Ibu saya berharap menyiapkan pena, menyiapkan kertas ya. Nanti ketika ada praktikum, saya akan kasih challenge ke Bapak Ibu untuk betul-betul praktek gitu ya. Siap. Nah, ya tantangannya nih, rumusnya nih saya akan bagikan. Nah, ini rahasia untuk kita aja ya. Jadi rahasia kok di-share. Ini rahasia bersama. Jadi dasar copywriting ini cuma 3 ini sebenarnya. Ya, curi perhatian gitu. Ya, ini dasar copywriting. Nanti copywriting aplikasinya mau dalam bentuk gambar atau dalam video. Kalau video namanya video sales ya, video sales letter VSL namanya. Kalau yang kata-kata biasa dari gambar yaitu caption itu copywriting biasa. Yang pertama punya curi perhatian bagaimana caranya? Ya, sepanjang halal, tidak haram, tidak maksiat gitu aja ya. Curi perhatian. Ya, karena Bapak Ibu bisa perhatikan ya, daily orang itu kan kayak misalnya kita pegang HP begini kan scroll gitu kan. Setiap waktu dia buka Facebook gitu. Buatlah sesuatu mencuri perhatian sehingga driji kita ini kalau bahasa Jawanya kepulut. Nah, ini kan biasanya nyekrol begini ya. Kepulut. Ya, bagaimana bisa kepulut sama satu kita? Wah, apa ini? Gitu. Ini kunci nih. Curi perhatian gimana caranya biar jarinya kepulut gitu loh. Ini kalau bahasa Indonesia kepulut apa nih? Kak Iqbal apa nih? Kepulut. Nempel. Apa kepulut tuh? Nyangkut. Gimana caranya supaya jari ini nyangkut ke tempat kita? Mau gambar, mau video, ini curi perhatian gitu. Karena dalam sehari seorang calon customer kita tuh nonton mungkin ini nggak tahu tawaf berapa banyak ini ke atas bawah ya. Kayak sa'i atas bawah gitu berapa banyak gitu.
Nah, buatlah sesuatu yang membuat kepulut di sini. Misalnya ya dengan membuat tulisan yang warnanya tuh merah gitu, merah menyala gitu. Seperti saya pilih kata curi perhatian di sini warnanya merah gitu kan. Curi perhatian itu gimana caranya? Baik dari judulnya, dari captionnya gitu. Nah, ini kita harus curi perhatian. Ya, rumus copywriting itu gitu. Ya, pertama curi perhatian. Kalau di YouTube misalnya dari thumbnailnya ya, thumbnailnya itu depannya YouTube itu bikin itu kita kepulut atau kepulut itu susah ya. Apa ya bahasa yang tepat tuh kemeklik. Kemeklik. Kemeklik ya, lebih enak kemeklik. Jadi lihat itu klik, wah kemeklik banget ini. Wah gitu ya. Ini upaya kita yang pertama. Curi perhatian bagaimanapun caranya. Ya ini dasar pertama mau jenengan copywriting pakai foto, mau pakai video, mau pakai teks, pakai fitur, apapun curi perhatian dulu. Karena kalau tanpa perhatian itu ya ini cuma lewat saja, statusnya nggak bakal orang lihat gitu kan, dia cuma lewat lagi seperti itu gitu kan. Itu rumus yang pertama, cari perhatian. Biasanya video kalau misalnya karena lagi rame reel kan ya, reel Facebook gitu. Kalau pakai reel Facebook itu reelnya juga sama, buatlah untuk judul tuh yang merah menyala gitu. Merah menyala taruh atas ya judulnya gitu untuk yang reels ya. Jadi di Facebook sekarang ada fitur reels, di Instagram ada reels, di TikTok jelas itu adalah reels semua. Itu untuk kita bikin bagaimana supaya kemeklik nyetop di situ kita pakai judul yang mantap jaya gitu. Pakai perhatian yang mantap jaya. Terus yang kedua, pikat sampai kesengsem gitu. Wah, ini apa ini pikat sampai kesengsem. Jadi orang sudah berhenti nih. Kan orang mulai baca ya. Nah, waktu orang membaca ini, jadikan mereka sampai kesengsem. Waduh, ini wajib ini harus beli nih. Wah, ini nggak bisa enggak gitu. Wah, ini luar biasa, saya harus beli ya. Ini nanti kata-katanya di sini ya kita rumuskan gitu deskripsinya. Jadi pikat sampai kesengsem. Wah, pokoknya jatuh cinta. Jadi kalau dalam pepatah bahkan tai kucing rasa coklat gitu kan. Nah, itu pokoknya enggak. Ini saya harus beli nih. Ini pokoknya saya harus beli ini nih. Wah, Masya Allah ini. Waduh, ini. Nah, ini gimana caranya pikat sampai kesengsem ya. Tentunya di situ kita menjelaskan tentang apa yang berubah ketika orang menggunakan gamis aulia gitu kan. Nah, ini yang nanti kita akan coba urai lagi ya di slide-slide yang akan datang gitu. Terus yang ketiga, ini adalah call to action, tapi kesini belinya gitu. Kesini belinya. Jangan sampai Bapak Ibu sudah nyetatus, videonya sudah viral, ratusan ribu view, nggak ada nomor teleponnya gitu. Atau nomor teleponnya kurang satu angka. Waduh, wes. Kadung viral, kadung semuanya kemana-mana. Nomor HP-nya tuh malah kurang satu huruf. Waduh, ini Masya Allah. Dan itu terjadi kemarin sama saya. Saya jualan kambing, viral, reelsnya itu view-nya, aduh bila nomor HP-nya salah. Ya Allah. Nggak apa-apa, rezeki nggak bakal kemana. Nanti kita coba lagi gitu. Dan saya coba lagi ternyata belum viral sampai hari ini. Nggak apa-apa. Ya serah apa-apa. Ya itu jenenge apa ya. Jadi, memang rezeki seperti itu. Allah membagi-baginya gitu. Jadi betul-betul ini terjadi kemarin sama saya sendiri. Karena ini sudah Idul Adha, saya punya piara kambing, ada 200 kambing. Itu sebenarnya stok untuk kambing guling sendiri lah. Kalau ada teman-teman ngayuk ke Ayub Camp, ke kantor kami di Pas Al-Kasal. Tapi kalau bulan menjelang Zulhijjah ini ya kita jual gitu kan. Yang penting kan selling, nanti beli lagi gitu aja gitu. Kalau produknya laku ya jangan ditahan-tahan lah, nggak apa-apa, jual saja gitu kan. Ini malah ngomong kambing. Sebentar. Jadi bukan ini contoh copywriting. Copywriting terselubung. Terjadi betul ya, kemarin udah iklan viral. terselubung. Gimana Bu Anda? Iklan terselubung. Oh bukan, ini copywriting ya? juga. Jadi yang area untuk domba silakan kontak saya, Mas. Allah saya akan gitu dong, langsung. Contohnya real. Ya ini Iya, contoh real area cara apa ya, cara jualan ya gitu. Iya. Oke, jadi kesini belinya. Jadi kita harus kasih kontak person yang jelas ya. Nanti Bapak Ibu menaruh HP-nya harus betul kelihatan atau diselipin. Nanti saya kasih contoh Bapak Ibu biar sama-sama kita belajar. Baik, kita akan coba bedah seperti apa contohnya, gambaran detailnya. Nah ini untuk curi perhatian ya. Ini kemarin dari Om Pipit ya. Wah luar biasa gitu. Saya bersyukur gara-gara Pak Pipit, saya punya istri seorang model sekarang. Alhamdulillah ya Allah gitu. Dari dulu saya berharap ya Allah saya pengen punya istri seorang model gitu. Mas Pipit mengabulkannya. Terima kasih Mas Pipit. Salam hormat dari saya gitu. Ini kalau nggak Mas Pipit saya belum punya. Ini sekarang istri saya seorang model. Saya lebih semangat lagi gitu kan.
Nah, untuk curi perhatian tadi saya jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi pakai kata-kata, pakai judul yang bikin kepo, atau gambarnya yang memang menarik gitu. Nanti di belakang saya akan kasih beberapa contoh gambar-gambar yang saya katakan itu kita belajar dari copywriter kelas dunia ya. Bagaimana kan memilih gambar, membuat angle gambar yang sangat luar biasa ya gitu. Nanti kita akan belajar di slide belakang. Maka simak sampai akhir ya, jangan kabur dulu nanti rugi. Gitu. Oke. Copywriting ini. Kok tahu? Itu kudanya juga kayaknya keren posenya. Iya, ini kodanya ini, jadi ini copywriting juga. Kenapa saya lingkari, ini adalah bagian untuk orang tuh bisa fokus kepada apa yang saya mau jadikan titik sebagai atensi yang gitu. Nah, ini pakai gambar, pakai video, memang gambarnya sudah oke dan sebagainya. Jadi kita confident dan bersyukur Aulia tuh punya stok gambar yang berlimpah ya, luar biasa gitu kan. Stok gambar yang berlimpah yang itu saya dulu pernah komen ke Bunda Zaida gitu. Posting kok model terus gitu. Posting ya yang pakai bajunya para reseller, para pengguna gitu. Kalau cuma model terus malah model yang laku gimana gitu. Wah, modelnya cuma satu gitu kan. Nah, ternyata modelnya sudah laku ternyata. Kemarin saya dikasih kabar. Aku ke Malang ternyata ya. Masya Laku Allah. ke Malang. Itu termasuk hari patah hati sedunia ya, Masya Allah. Gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman semua, pikat sampai kesengsem. Kuncinya emotion ya. Emotion. Jadi ini riset di Harvard University ya. Bahwasanya emotion is more effective than logic in advertising ya. Emosi itu 31% ya, yang dia itu akan membuat sebuah advertising, copywriting, baik itu video, mau tulisan, mau gambar, apapun yang itu kita siapkan sebagai media untuk jualan, dia itu 31% efeknya. Rasional atau logik itu misalnya apa? Ya wajib kalau kita jualan ada ukuran XL, XS dan sebagainya, itu adalah untuk memenuhi otak logik kita. Dari bahannya apa? Oh, ini bahannya misalnya dari bahan apa misalnya itu dari katun misalnya, atau apa dari bahan ya, saya nggak tahu nama-nama bahan yang sekarang dipakai oleh Aulia ya. Itu sudah disampaikan. Oh, bahannya menggunakan misalnya ini gitu. Itu untuk memenuhi sisi otak logik kita. Nah, otak logik ini 16%. Ya. Jadi 16%, dan kemudian kalau mengkombinasikan antara emotion dan logic bisa nanti jadi 26%. Artinya apa, teman-teman sekalian? Kalau Bapak Ibu berjualan hanya berbasis fitur, ya, maksudnya fitur itu apa? Gamis Aulia, kemudian bahannya dari misalnya apa sih, Bu Fanda? Bahannya Aulia pakai apa sih? Pakai Nirmala. Namanya? Nirmala, Woolly Crab ada. Misalnya. Gamis Aulia 100% woolly crab, kemudian ukuran XSL, kemudian ukuran lingkar perut, lingkar dada tinggi dan sebagainya. Itu logik saja. Itu 16% dalam riset. Nah, kita perlu kasih 31% ini, yaitu emotion. Emosinya seperti apa? Emotion adalah harapan ketika orang memakai gamis, dia mau dapat respon apa? Ya. Misalnya dapat respon dari suaminya, kamu pakai gamis Aulia akan lebih glowing di depan suamimu. Ini emosi nih, gitu, akan lebih glowing gitu kan? Ya kalau mau lebih glowing lagi, kirimlah suami Anda lampu baca, itu kan lebih glowing lagi gitu. Pakai gamis Aulia, depannya pakai lampu baca gitu kan, lebih glowing lagi. Jadi tidak butuh skincare, hanya butuh lampu baca supaya lebih glowing gitu. Atau ya pakai center HP gitu kan, itu juga akan membuat Anda lebih glowing, lebih efektif dibanding skincare apapun ya. Atau emotion yang lain, misalnya pakai gamis Aulia nggak akan kalah style dengan ibu camat gitu. Gitu kan ibu-ibu gitu kan, ibu camat kok keren banget ya gitu. Oke, saya akan pakai gamis Aulia supaya lebih keren dibanding bu camat gitu. Bu camatnya pakai gamis Aulia juga, akhirnya ya sama-sama keren gitu kan. Terus pakai gamis Aulia Anda akan tampak 10 tahun lebih muda daripada nenek Anda, misalnya gitu kan. Ini kita pakai emosi gitu kan. Jadi kita emosi gitu. Pakai nganyel kayak postingannya gitu. Semakin nganyel kayak itu justru akan membuat orang itu terpikat di kepalanya, teng gitu kan. Ya, ini kalau Bapak Ibu ingat ya, kalau di TV yang masih suka nonton TV, ada iklan yang nganyelke tapi saya di kepala kita nancep banget. Apa? Sosis so nice gitu. Saya sebel banget sama iklan itu, tapi hafal di kepala. Buset gitu kan.
Ada lagi coach. Apa lagi? Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Ada yang lebih parah, yaitu Mars Perindo. Wah itu. Apa itu? Semakin Anda benci dengan Mars Perindo, akan semakin kepala Anda akan nancep gitu. Itu keren sekali itu brand manajernya ya. Bagaimana bisa membuat Mars yang bikin kita emosi. Ini kok malah ngomong Perindo ya gitu. Tapi itu contoh campaign yang sangat berhasil menurut saya. Berhasil membuat kita anyel, tapi malah ingat itu ada Partai Perindo yang bikin Mars seperti itu di setel di TV tiap hari gitu. Ya, itu campaign yang sangat berhasil menurut saya gitu. Saya sangat hormat kepada penciptanya, itu luar biasa gitu. Walaupun insya Allah tidak akan saya pilih ya gitu. Nah, kemudian bisa juga emotion itu ambil dari sisi syar'inya ya. Makin syar'i makin dicintai oleh Allah. Masya Allah, ulti banget ya gitu kan. Di sini nggak ada uti-uti. Ya gitu kan. Ini mohon maaf ya. Jadi ini contohnya. Jadi kita memainkan emotion dalam. Jadi kalau nyetatus atasnya emotion, di bawahnya dikasih deskripsi. Menurut saya itu keren gitu. Dibanding kalau kita Gamis Aulia 50% diskon misalnya. Ya, itu apa sih itu? Nah, gitu kan. Tapi kalau kita berhasil menanamkan itu akan lebih keren. Terus terakhir poin ketiga, kesini belinya. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah saya singgung. Bahwasanya Bapak Ibu membuat copywriting, buat video, membuat tulisan, membuat gambar, ingat supaya memberikan kontak person yang jelas, nomor WhatsApp yang jelas gitu. Kemana harus beli, websitenya ada di mana, atau misal Bapak Ibu jualan di Instagram, Instagramnya apa, itu harus kita detailkan ya. Jangan sampai sudah viral, sudah banyak yang tahu, sudah nyebar kemana-mana, Masya Allah kontaknya salah. Nomornya tidak bisa dihubungi, atau nomor WhatsApp-nya itu nomor WhatsApp yang sudah kebanet misalnya. Wah, itu gimana gitu kan? Nggak worth it, kita udah capek-capek memviralkan. Nah, ini penjelasan tadi ya. Jadi rumusnya cuma CPK ya, CPK. Curi perhatian, pikat sampai ke Samsem, kesini belinya gitu. Apa Bapak Ibu? CPK ya. CPK. Curi perhatian, pikat sampai ke Samsem, kesini belinya gitu. Ini bukan CPNS kan? Bukan Pak, CPK bukan capek juga. Bukan capek, bukan CPNS, bukan CPD, apa ya? Capek deh. Capek deh gitu. Jadi kalau ingat capek, ingat rumus copywriting yang kita diskusikan malam hari ini. Asik. Iya. Jadi curi perhatian, pikat sampai ke Samsem, kesini belinya. Insya Allah itu. Ada loh coach yang itu coach, logic plus emotion. Gamis Aulia, pakai Gamis Aulia menguruskan 10 kilo lebih coach. Itu karena nggak makan apa karena pakai gamisnya? Beneran ini coach. Loh coach nggak percaya sama saya. Atau pakai Gamis Aulia berjemur seharian gitu. Waduh. Oh nggak percaya aja, itu dipakai aja kalau. Oke gitu. Wah, itu program diet hancur semua gara-gara Gamis Aulia. Ya asal ada bukti nggak apa-apa lah. Oke, saya lanjut ya. Nah, untuk membuat untuk pay attention, untuk kita mencuri perhatian, Bapak Ibu bisa contohnya menebalkan headline dari postingan kita. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu sudah tahu, tapi kalau belum, cobalah Yay Text ya. Ini Yay Text bold italic ya. Jadi misalnya di status ini, di status saya ini, kenapa huruf atasnya tebal gitu kan? Biasanya kalau Facebook itu kan tipis semua gitu kan. Tapi kenapa ini bisa miring dan tebal? Nah, ini saya sambil demonstrasikan aja ya kali ya buat Bapak Ibu yang sudah tahu, seguru ilmu tolong jangan mengganggu, oke? Jadi apa-apa ini Yay Text, ketik aja Yay Text di Google ya, Yay Text Google, board Facebook. Mau tak besok. Ini Yay Text ya. Nanti websitenya kayak gini. Nah, nanti kita bisa membuat postingan-postingan yang itu tebal. Misalnya, fotonya Babe ini. Wih, fotonya Babe tuh. Masih kurusan kayaknya. Oh iya. Masih kurusan jadi ya Allah, untung nggak ketemu Babe. Iya. Nah, ini contohnya ya, kita mau membuat tulisan biar tebal ya, Bapak Ibu. Kita misalnya ini aja, langsung di sini, misalnya hari ini belajar bersama Aulia. Nah, ini kita langsung bisa pilih nih Bapak Ibu. Ada yang bold, ada yang italic, ada yang bold dan italic. Ini tinggal kita pilih copy di sini. Ya, kalau yang mau sambil praktek nggak apa-apa. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, kita misalnya tulis-tulis ya di sini. Tulis saja. Ini lagi praktek. Nah,
Nah, kita kasih foto, nggak usah lah, misalnya ada fotonya ya, nanti kemudian kita post. Nanti Bapak Ibu akan lihat, nah ini huruf yang pertama ini tebal langsung. Ya kan? Ini bagian dari kita untuk pay attention, karena umumnya status itu kayak gini nih, hurufnya tuh sama semua. Nah, salah satu untuk kita untuk bisa grab attention bagaimana langsung tebal gitu, kayak gini. Ini asik gitu. Nah, saya biasanya kalau bikin iklan hampir selalu di judulnya saya tebalkan. Nah, sebentar, saya kemarin habis ngasih tulisan yang ada tebalnya. Ini kemarin ya. Beberapa hari ini saya cukup slow respon ya. Ini kan yang ini tebal. Judulnya saya diet HP. Nah, ini saya kemarin lagi lakukan upaya diet HP ya untuk games buat sendiri sih gitu. Saya bisa nggak sih hidup tuh lebih sedikit daripada saya suruh nyembah HP kayak gini kan. Cek saya, kasih saya wifi, cek notifikasi ya. Saya malas gitu kan. Akhirnya saya bisa mengalahkan dia ya gitu. Saya tulis kemarin di sini tipsnya bagaimana supaya diet HP. Sorry. Jadi di sini judulnya langsung tebal. Ini saya rekomendasikan untuk teman-teman bagaimana mendapatkan atensi di Facebook ya. Di Facebook atau kalau di WhatsApp itu kan bisa kita tebalkan juga pakai asterik ya, pakai asterik bintang. Itu upaya kita untuk mengambil atensi atas apa yang kita mau tulis gitu. Dan biasa kan kalau nulis itu kasih judul yang membuat kepo gitu. Oke, itu nanti bisa Bapak Ibu coba ya. Tadi pakai Yai Text, nanti bisa di googling. Nah, sebenarnya di sini ada banyak fitur ya. Nanti bisa main-main bagaimana membuat tulisan yang menarik ya untuk kita share di sosmed. Nah, kemudian untuk copywriting ini asalnya cuma 2. Soft selling sama hard selling. Udah, nanti kalau mau kombinasi di antara keduanya juga nggak mengapa gitu. Karena sekarang turunannya banyak ya. Ini marketing tipe apa. Ya intinya soft selling sama hard selling aja gitu. Itu dari sejak zaman purba sampai hari ini ada marketing cuma 2 mazhab itu. Nanti ada yang nanti hari ini mau setengah soft selling, agak hard selling, ya monggo lah. Tapi kita mainnya di 2 ini, soft selling sama hard selling ya. Soft selling itu dibuat apa ya? Dibuat orang tuh tidak terasa kita juali gitu. Ini sebenarnya ada kalau dipecah nanti ada 8 tipe ya untuk soft selling ya. Kalau hard selling ya 1 tipe, hard selling ya hard saja lah gitu. Nah, ini bisa dipelajari sebenarnya, tapi di malam hari ini saya akan share tentang soft selling gaya naturally ya, yang naturally, yang natural, yang dari ilmunya Milton H. Erickson ya. Dari mazhabnya Milton H. Erickson ada namanya struktur copywriting namanya naturally ya. Naturally artinya natural. Natural ya memang natural seperti halnya dengan kita bercerita. Nah, mengapa saya memilih untuk malam hari ini fokus di salah satu topik copywriting berjudul naturally ini karena saya sendiri senang dengan ini. Saya senang dengan tipe copywriting ini. Kemudian copywriting ini mudah sekali dipelajari gitu. Buktinya apa? Nah, ini buktinya nih. Saya akan buktikan bahwa Bapak Ibu bahkan yang hadir ke sini ini, yang hadir semuanya yang 278 audiens hari ini, saya yakin sudah pernah dan bahkan Bapak Ibu ahli copywriting tipe naturally ini. Cuma Bapak Ibu tidak paham, tidak menyadari bahwa itu ilmu copywriting gitu. Contohnya apa? Nah, ini buktinya. Berapa banyak warung penyet yang Bapak Ibu sudah rekomendasikan ke teman-teman itu? Kalau saya tanya sama Bu Wanda, Bu, warung penyet Lamongan yang enak di Surabaya sebelah mana? Gak tahu deh. Kayak salah bertanya. Gak tahu orang dia kikil. itu tinggal nerima. Lontong kikil yang enak. Lontong kikil. Di Jalan Ratna. Iya. Kenapa enak? Ya katanya Abi yang makan tuh apa? Gurih ya Kak? Ya itu soalnya habisnya cepat. Bukanya cuma 2 jam, langsung habis. Oh, yang Pak Sadak gitu ya? Iya. Bu Sugeng. Masya Allah. Bu Sugeng, kalau Pak Sadak tahu campur sama kikil gitu. Kenapa sih jadi enak sih? Itu kenapa sih dikatakan enak gitu? Karena ramenya gitu kan? Wah, pernah kesana belum? Rame. Kakak pernah kesana Kak? Iya, rame banget. Pernah dong. Wah. Favorit itu. Siapa aja yang pernah diajak ke sana? Keluarga kecuali Umi. Itu Mas Dodi itu di bawah sekali habis itu selalu ke sini, selalu ke situ ya. Apa komentarnya Dodi Zulkifli tentang lontong kikil siapa? Bu Pariem tadi. Bu Sugeng kok Bu Pariem. Benar juga. Siapa tadi itu? Oh, katanya sih enak pol. Enak pol. Nah,
proses yang barusan berjalan itu copywriting naturally. Oh, iya. Wow, amazing, hebat ya, langsung bisa. Termasuk cerita bengkel sekolah anak. Bu, jangan sekolah anak di sana, Bu. Sekolahnya mahal. Itu loh, les tafidnya itu loh. Ini sudah copywriting semua ini. Iya. Ya, copywriting naturally. Merek kosmetik. Bu, jangan pakai kosmetik ini. Masya Allah, saya udah pernah coba. Itu lipstiknya saya pakai sekali bengkak itu bibir. Jontor ya? Jontor, jangan pernah pakai lagi gitu. Wah Bu, saya pernah pakai itu loh. Bibir saya tambah jontor, kemudian mual-mual keluar sampai wah ini natural ini, copywriting naturally. Bahkan copywriting natural ini bisa membuat orang beli dan tidak beli. Nah, ini luar biasa. Iya. Ya kan, misalnya, gitu. Jangan beli lipstik yang merek itu. Pokoknya saya pernah sekali pakai, Masya Allah gitu. Bibir langsung remuk Bu, gitu misalnya. Ini berarti copywriting untuk tidak membeli. Nah, ini hebat. Ya kan? Padahal itu ilmu copywriting. Itu ilmu copywriting. Itu naturally. Kita bercerita, yang dalam cerita itu orang tuh kemudian apa? Kesemsem. Ya kan tadi ingatnya ya, curi perhatian. Wah Bu, jangan beli lipstik ini nanti bibirnya jontor. Itu apa? Curi perhatian. Ya kan? Langsung kemudian kita ngomong, itu loh pengalaman saya loh. Ya saya jadi awalnya saya beli di toko di Shopee pas lagi 222 itu loh. Pas 22. Nah, ini udah mengarah ke pick-up, ending-endingnya jangan beli. Nah, ini call to action-nya malah jangan beli gitu kan. Ya, ini adalah ilmu tadi. Ya. Kemudian itu harus ini ya, Coach. Harus true story ya, Coach? Ya, story. Harus ya story. True story ya? Bisa ngarang juga, tapi bisa kalau kita juga ya? Ya, kalau kita muslim ya. Kalau kita muslim, saran saya best true story aja, ya kan gitu. Karena kita muslim, kita punya value ya. Kita punya value itu jujur. Maka kalau kita buat copywriting, based on story aja. Walaupun kita parafrase dengan bahasa yang mungkin lebih enak gitu Bu Wanda. Iya, dipermanis pokoknya. Ya, dipermanis, ya. tidak lebay, tidak. Tapi artinya itu kejadian ada. Itu kalau saya lebih suka seperti itu daripada kita mengkarang-karang cerita yang itu kita berbohong. Karena berbohong dalam jualan ya nggak berkah lah. Kita dalam kita lebih baik dari based on story, mungkin kita agak permak sedikit disesuaikan dengan konteks. Nah, kita sampaikan apa adanya gitu. Termasuk penjual bakso, ini copywriting semua yang Bapak Ibu lakukan sekarang ya, di status di Facebook ataupun banyak hal yang kita lakukan. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian sudah punya bakat copywriting ya, dan ada yang soft selling ya. Soft selling itu ngerasani gitu kan. Ngerasani tapi jelas ngerasaninya nanti ujungnya mengajak atau menolak gitu kan. Atau yang terus terang jangan ke sana. Nah, itu berarti apa? Hard selling ini untuk jualannya. Ini semoga pemisalan seperti ini mudah dipahami ya. Gimana? Ya, mudah-mudah. Gitu. Jadi kalau bahas copywriting ada passing leading, copywriting, waduh nanti pemisalannya terlalu susah gitu. Kalau ngomong copywriting misalnya apa, ada bahasa banyak ya kan. Yang ini aja, satu jurus dikuasai. Kan saya pernah baca ya di statusnya Bruce Lee kan, sebuah jurus yang diuji, satu jurus diuji 10.000 kali, itu lebih baik daripada Anda menguasai 10.000 jurus tapi diuji cuma satu kali gitu. Yeah. Nah, jadi masterlah di satu bidang. Yang itu misalnya kayak copywriting, kita ngambil naturally ini aja, cerita, sharing, storytelling ya. Kalau orang mengatakan storytelling, tapi sebenarnya cerita aja. Yang di situ nanti bisa disisipkan penjualan. Ya, setuju. Mas Andra, ini ada yang tanya. Sik. Ini copywriting itu apa toh gitu. Oke. Kalau ini sepemahaman dia, copywriting itu cuma tulisan gitu, bukan perkataan. Apa saya salah? Oh gitu. Gimana ini? Copywriting, copy dan writing ya. Jadi ini kalau kita pakai definisi ya, cenderungnya memang ke tulisan gitu. Jadi lebih ke tulisan. Asal ilmunya memang ke tulisan ya, karena basicnya adalah copyright. Jadi seorang yang memang membuat tulisan. Tapi pengaplikasian secara makna luas itu sebenarnya ya bisa berlaku untuk banyak hal, baik dari gambar, dari video, kemudian kalau sekarang ada banyak materi display ya, yang kita bisa banner dan sebagainya, itu bisa banyak hal gitu. Itu mungkin Kak Iqbal, saya lanjut dulu aja ya, nanti diskusi agak belakang. Teman-teman yang punya pertanyaan boleh catat dulu, atau nanti bisa di kolom chat, nanti biar dibantu Kak Iqbal ya untuk bisa screen pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mirip nanti bisa ditanyakan satu hal. Saya izin lanjut dulu aja ya. Oke, siap. Nah, sekarang tugas, siapkan kertas. Saya mau kasih games. Ya. Sudah siap kertas dulu? Pokoknya saya tunggu siap kertas dulu ya. Siap kertas dulu.
jadi copywriting yang paling sulit nyari ide gitu. Biasanya, wah saya kehabisan ide nih, saya nulis apa lagi gitu. Saya udah kehabisan kata-kata Pak untuk copywriting. Nah, ini kan problem yang sering dihadapi oleh teman-teman pemula ya. Walaupun sebenarnya di keseharian bisa jadi membahas apapun bisa, tapi kalau suruh kemudian menulis atau membuat artikel gitu kan, ini nulis apa ya gitu. Ini gimana? Kira-kira sudah siap belum ini untuk kita kasih game? Siap ya? Siap, Coach. Oke, siap. Siap. Ya, pokoknya saya games dulu. Tolong untuk siapkan kertas dan alat tulis. Nah, kertas kosong kalau bisa lebih baik. Kertas kosong lebih baik. Di tengahnya ya, di tengahnya tolong ditulis Gamis Aulia atau produk apapun yang pengen Bapak Ibu jual. Ya, dilingkari begini. Ini kertas kosong ditulis Gamis Aulia. Oke, sudah ya. Oke. Games-nya adalah dalam waktu 2 menit ya. Apapun yang muncul di kepala Bapak Ibu berkaitan dengan Gamis Aulia, tulis saja di situ. Ya. Tulis. Misalnya kalau ada Gamis Aulia berarti kita Gamis Bu Zaida, Iqbal, misalkan wangi, halus gitu ya. Saya akan kasih waktu 2 menit. Saya akan hitung mulai dari sekarang. Jos. Ayo tulis apapun yang muncul di kepala, langsung tulis saja. 1 kata. Ya. Gamis Aulia ingatnya apa? Islam. Gamis Aulia ingatnya apa? Wolfish, ingatnya apapun, reseller, omset, apapun yang muncul di kepala selama 2 menit. Ya, ayo, semuanya tulis, ayo tulis. Apapun yang muncul di kepala jangan dianalisis, tulis aja 1 kata. Kalau Gamis Aulia itu apa ya? Surabaya, Gamis Aulia apa? Lontong balap, Gamis Aulia apa ya? Pokoknya tulis sebanyak-banyaknya. 30 detik. Ayo, masih ada waktu. Ya, 30 detik. Pokoknya dalam 2 menit. Terus apalagi? Pokoknya di kepalanya muncul apapun tentang Gamis Aulia, Islam, kemudian panjang, kemudian gamis, kerudung, apapun di kepala tulis sebanyak-banyaknya. Ya, 40 detik. Ya. Apapun yang muncul di kepala berkaitan dengan Gamis Aulia, tulis. Di kertasnya Bapak Ibu, jangan di kolom chat. Di kolom chat pada ngisi. Adem, anggun, reseller, nyaman. Di tulisan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ditulis kertas masing-masing dalam 1 menit nanti dapat berapa kata kita hitung. Ya, 1 menit, ya 1 menit lagi. Ayo, spesial. Aku banget, misalnya apapun di kepala, jangan dianalisis, tulis. Ayo Bapak Ibu tulis semuanya, Jualannya apapun, misalnya yang jualan herbal ya, tulis syar'i dan sebagainya. Tulis di kertas ya, tulis di kertas, jangan di kolom chat. Ayo, masih 35 detik lagi. Tulis lagi, paksa, cantik misalnya. Syar'i, inspirasi dunia misalnya, kampungnya di tulis kampung, 1 kata, 2 kata, apa saja, tulis saja. 30 detik terakhir, tulis lagi. Ya, silakan. Elegan namanya. Apalagi? Ya, ide-idenya yang muncul apapun, kuda misalnya, apapun lah ya, Bapak Ibu sekalian, ditulis terus. 15 detik terakhir. Ya, nanti saya akan stop ya. Ketika stop, pokoknya fair play, angkat tangan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangan. Teret. Iya, alhamdulillah. Tarik napas dulu. Ingat ya, belajar harus ingat bernapas. Kalau enggak nanti pingsan. Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini misalnya ya. Ya, jadi dalam ini tengahnya Gamis Aulia, ataupun produk apa saja yang Bapak Ibu sedang mungkin yang menyimak kan tidak semuanya dari tim Aulia ya. Muncul seperti ini, Turki, cantik, bakmi, mobil merah, anak, iPhone, kuda, Gojek, Rasulullah, Umar, Pak Seno, misalnya kartun, cinta, suami ngaji, Andra bermain kuda dan sebagainya, pahala dan sebagainya. Nah, sekarang saya minta coba Bapak Ibu chatkan ya, ini kira-kira dapat berapa kata. Ya, coba Bapak Ibu, saya mohon waktunya 1 menit, silakan di kolom chat. Ketik dapat berapa kata? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hitung ya teman-teman. Ya. Aku dapat 21, Coach. 21. Mantap. Keren. Dapat 12, dapat 15, 20, 13, 12, 17, 20. Mantap sekali. Lagi. Berapa tambahnya? 25 kata, 16, 10. 12, 7. Wih, mantap Jaya. 8, ini kok ada yang cuma dapat 7 ini? Masya Allah, ngantuk jangan-jangan ini. Ada yang 24. Dapat 13, dapat 11, dapat 12, 30 kata. Mantap, 30. Apalagi? Oke, luar biasa. Ya, mungkin cukup dulu. Masya Allah, terima kasih atas gamenya. Keren. Ini maksudnya apa? Nah, jadi kadang problem dalam seseorang membuat copywriting
atau membuat video misalnya. Nah, dari Bu Zaida misalnya, para reseller diminta, ayo buat video gitu. Temanya apa sih gitu. Ya cari sendiri gitu kan. Dari apapun ini bisa kita buat copywriting. Ya. Dari kata cantik, dari kata bakmi, dari kata mobil. Itu sambung-sambungkan saja dulu. Jadi, luangkanlah waktu, Bapak Ibu sekalian, untuk namanya thinking time. Ya. Thinking time. Waktu untuk berpikir gitu. Ada waktunya kita eksekusi, ada waktunya kerja, tapi pakai mikir gitu. Ya, ini kok jadi kayak kampanye sesuatu ya gitu kan. kampanye sesuatu. Jadi kalau kita mencari ide cukup satu kali. Ya, misalnya di antara semuanya itu nanti kita pikirkan rangkai dengan kata-kata gitu. Ini cara saya membuat ide gitu. Jadi produk apapun, misalnya kita ada produk HP, kita langsung udah bismillah. Saya nulis HP ini, saya tulis nanti baru dipikir kata copywriting-nya apa. Ya. Sehingga kita akan punya stok. Kita nggak akan kehabisan kata-kata, ibaratnya nanti bersama dengan pesaing misalnya gitu, ya kita akan selalu bisa nyetatus, ya nyetatus apapun yang dari situ kita nyambungin. Nah, gitu ya. Ini cara menggali ide. Ini inti dari copywriting. Kadang kita habis di ide gitu. Maka kasihlah thinking time, Bapak Ibu tinggal nyari HP, stopwatch, tulis di tengah kertas ide produknya apa, kemudian langsung mikir dulu. Jangan pernah menganalisis selama menulis. Itu biarkan dari otak kita tuh keluar semuanya. Jangan melakukan analisa gitu. Nah, kalau sudah waktu berpikir selesai, tinggal dipilih. Nah, ini tugas selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, ini tugas selanjutnya. Ini next tugas. Nah, karena apalah arti sebuah ilmu kalau kita tidak mengamalkannya ya. Ini utamanya Bapak Ibu yang mungkin punya 2 HP misalnya atau pinjam HP suami lah gitu. Sambil kita menyimak, kita langsung praktek. Nah, sekarang waktunya berpikir. Pilih di antara kata-kata yang muncul di kepala Bapak Ibu sekalian tadi, pilih satu ide dasar, kemudian buatlah itu menjadi status. Ya, tadi rumusnya ini loh statusnya ya. Curi perhatian, pikat sampai kesemsem, kesini belinya. CPK. Ya, ini rumusnya. Misalnya tadi adalah mobil. Nah, dari kata mobil coba kembangkan jadi judul. Ya, gitu. Saya akan ngasih lihat dulu. Nah, misalnya dari kata kuda tadi. Ya, ini contohnya ya, dari kata kuda. Saya sebenarnya tidak maksud langsung jualan gamisnya. Ya, ini contohnya. Ini telinga kudanya kok sisi kanan maju, sisi kiri mundur ya. Gitu. Penting nggak sih mikirin telinga kuda gitu? Gitu. Ini loh gambarnya contoh. Ini contoh ya. Contoh ini project status kita kayak gini. Kita ada foto, ada orang naik kuda. Ini kudanya kebetulan pas telinganya satu ke belakang, satu ke depan. Nah, tadi kan di idenya saya ini ada kuda nih. Tadi mana? Ini poin kuda nih. Ada poin kuda ya kan? Kita dari kuda. Udah langsung nyari. Oh, kebetulan saya punya gambar kuda. Nah, kita bikin judul. Ini telinga kudanya kok sisi kanan maju, sisi kiri mundur ya. Ini orang yang scroll langsung macet lihat gambar kuda, mikir, kok iya ya? Kok iso kuda satu maju satu ke belakang ya? Ini sebenarnya nggak penting, tapi akhirnya dipikirin. Kok bisa ya? Nah, ini manusia-manusia ahlul kepo itu di zoom sampean ya. Itu nanti langsung tadinya nggak memikirkan itu, tapi jadi mikir, oh iya ya, kok telinga kuda satu maju satu ke belakang ya? Kenapa nggak dua-duanya ke depan, nggak dua-duanya ke belakang gitu kan? Itu kok kenapa? Nah, baru kita masukin. Sebagai muslim, ini contoh kata-katanya ya. Sebagai muslim yang menyadari umur sangat terbatas, kita perlu pilih benar-benar segala aktivitas keseharian supaya jangan sampai sia-sia. Khususnya dalam berolahraga, jangan sia-siakan olahraga yang cuma bikin capek, tapi nggak ada keutamaannya di sisi Allah dan Rasulnya. Pilih olahraga yang langsung direkomendasikan dalam agama kita, yaitu berkuda, memanah, dan berenang. Olahraganya sehat dapat, insya Allah syiar sunnah dapat, sehatnya juga dapat. Nah, berkudanya bisa pakai gamis Aulia nih dari Mom Vanda, nomornya di sini. Ya, sayangnya udah gak jualan. Ya, ini kan contoh gitu kan. Iya, bagus lah. Ya. Makin kece matching sama warna kudanya loh, apalagi sarimbitan bajunya sama suami. Cie gitu. Aduh. Benar-benar Ini. bikin kesemsem ini. Iya dong, makanya ini contoh simpelnya seperti itu. Nah, jadi ini ya untuk masalah judul. Ini kalau Bapak Ibu mengamati mengapa saya nulisnya langsung spasi ya. Ini lebih enak dibaca. Ya. Jadi kita nulis status itu ibaratnya kita chatting. Jadi kalau ibarat chatting itu di Messenger, di WhatsApp itu kita menstatus seperti itu. Saya kalau Bapak Ibu mengamati di status saya rata-rata seperti ini bahasanya. Kayak bahasa orang chatting. Itu lebih asik gitu. Daripada kayak bahasa orang bikin artikel ilmiah atau skripsi.
kita lihat ya Allah panjang betul, itu tinggal scroll aja. Tapi kalau kita nulis seperti ini ya saya lebih suka gitu, lebih enak kalau kita membacanya ya, bandingkan yang memang itu kayak orang membuat artikel itu langsung kita ibaratnya ya Allah gitu. Ini kalau teman-teman pas trooper juga pas trooper itu praktisi ilmu pas al-kasau ya, saya juga ajarkan untuk kalau membuat status kayak gini ya, spasi per plot kita ganti. Misalnya ini plot atas kita kasih titik 3 supaya nanti orang bernapas. Jadi kadang orang itu membuat tulisan tuh nggak kira-kira gitu, nggak ngasih kesempatan pembacanya untuk napas gitu. Baca itu itu kayak sesak napas gitu. Ini kapan berhentinya nih, kapan saya ambil napas gitu. Jadi kalau kita nulis, kasihlah tempat di mana pembaca tuh bernapas gitu. Jadi misalnya beberapa hari saya cukup slow respon. Saya sedang terapkan games buat diri saya, judulnya diet HP, ambil napas. Programnya sederhana, ketika ada trigger di diri kita, pokoknya alihkan untuk yang lain. Ngeplank kayak, minum kayak, penting tidak pegang HP dan scroll habisin umur di sosmed. Ambil napas. Betapa HP ini, kayak gitu loh. Kayak pembaca berita itu kan ada jeda untuk napasnya. Sama kalau kita nulis, juga diberikan jeda untuk orang itu ambil napas itu. Minimal nggak sepanang banget gitu. Tahu-tahu nanti otaknya pecah gitu kan. Karena nggak tahu kapan napasnya gitu kan. Jadi orang itu membaca itu sudah termasuk ini penerapan ilmu NLP ya. Jadi kalau di NLP ada namanya FAKOK ya, ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Ini orang baca mengikuti alur bagaimana bahkan cara kita untuk bernapas itu jadi kita terapkan di tulisan supaya orang juga ikut bernapas sesuai dengan apa yang kita tulis gitu. Nah, ini kok jadi bahasan sampai NLP ya. Tapi nggak apa-apa lah, gitu-gitulah gitu aja. Nah, ini saya bahas ke sini ya. Nah, ini sekedar contoh. Nah, sekarang saya akan beri waktu. Ini sampai jam berapa sih, Bu Vanda? Kayaknya saya udah ngomong sampai nggak ada batas. Iya, jam 11, jam 12 juga nggak apa-apa, kok santai aja. Masalah ini. Oke, sekarang praktek ya. Ini sekarang praktek. Saya minta teman-teman praktek. Nah, rumusnya begini. Nah, rumusnya ini boleh disimak aja ya. Insya Allah nanti slide-nya boleh dibagi kok, nggak apa-apa ya buat belajar. Jadi untuk next games, nah yang pertama pilih satu kata. Nah, tadi misalnya kuda, ya kan? Ini kuda. Kemudian jadikan itu cerita. Ini step kedua. Ceritanya nanti nggak usah panjang-panjang ya. Kalau ini kan cukup panjang ya. Nanti bikin aja 2 paragraf dulu ya untuk praktek, gitu kan? Cari foto atau video yang sesuai, atau dari foto yang ada yang Bapak Ibu punya di HP, nanti carikan katanya yang sesuai apa gitu kan. Nggak apa-apa, ini proses 1 dan 3 dibalik. Kemudian publish di Facebook, tag aja Bu Vanda. Nah, nanti kita bisa buat belajar ya. Nanti tag Bu Vanda sama Bu Zaida, atau dikasih ya tag aja lah Bu Vanda, Bu Zaida, nanti dikasih hashtag copy class misalnya gitu kan. Copy class. Nanti kita akan lihat nih teman-teman buat apa. Jadi saya akan kasih jeda waktu 5 menit. Ini padunya pembicaranya mau ambil minum sebenarnya gitu kan. Ini trik saja. Ini trik pembicara Zoom. Lupa belum ngambil minum. Jadi nanti saya akan close kamera sebentar 5 menit ya. Tugasnya Bapak Ibu bikin kata-katanya, jadikan cerita, kasih foto, publish di Facebook, tag Ibu Vanda dan Ibu Zaida. Nah, kalau yang masih kesulitan, pokoknya coba dulu aja. Ini kira-kira gamesnya diterima nggak ini, Bu Vanda? Diterima. Coach, diterima. Ya. Tadi katanya dia milih sendiri kan ya, nggak harus ya mobil dong. sama Tadi kuda kan ya? Ya, tadi kan udah punya kata-kata nih. Dari kata apapun yang tadi udah kita dapat, ejawantahkan menjadi postingan dengan rumus CPK. Curi perhatian, pikat sampai ke sengsem, kemudian bagaimana kontaknya di sini gitu ya. Call to action. Call to action. Hashtag-nya copy class, COPY ya. KLASS. Oke, copy class sudah disampaikan di situ. Baik, saya akan mohon izin untuk jeda sebentar. Asli, saya mau ngambil minum. Harusnya moderatornya ambil minum dong. Ambil minum. Anterin. Oke, saya izin ambil minum sebentar. Silakan kerjakan tugasnya ya, Bapak Ibu. Bismillah. Ya. Yang nggak punya Facebook boleh kirim ke mana ya? Instagram boleh lah. Instagram boleh. Atau WA di grup juga boleh. Atau WA boleh, WA. Kirim WA ke grup. di grup kemitraan. Boleh nggak Bun? Kayak Pak Jiro gitu. Boleh. Asalkan hanya untuk yang nggak punya. Iya.
Yang utama Facebook gitu. Nanti boleh dong yang terbaik kasih hadiah, Mak Van. Oh, boleh banget. Standarnya apa yang terbaik ini? Boleh banget. Hadiahnya apa ya, enak ya? Buku aja. Buku tentang menulis aja. Nanti kita tanya Mas Sandra, buku apa yang bagus buat belajar copywriting. Nah, nanti kita kasih hadiah tuh. Enggak usah. Udah banyak. Apa aja? Waktunya 5 menit ya. Teman-teman gimana kelas ini? Keren kan? Keren banget. Nah, keren banget. Makanya itu tuh gurunya Bunda Babe sama Kakak. Iya, benar. Terus Bunda Babe gurunya aku. Jadi itu kata Babe tuh apa Kak tadi Kak? Pak Ndul. Apa itu? Oh, core of the core. Core of the core itu. Wah, gurunya guru, waduh. Enggak. Kayak gitulah. Oh, tapi, wah, Masya Allah, materi malam ini tuh mind blowing. Bahkan kayaknya Kak belum pernah dapat ini deh. Belum pernah dapat materi ini. Iya, kan Mas Sandra kan selalu baru lagi, diperbaruin. Iya. Selama ini buntu nyari nyari bahan tulisan Kak, gitu. Komen-komennya Kak, kelas yang bikin melek semelek-meleknya ngakak melulu. Ini PR-nya diselesaikan sekarang Pak, besok ya sekarang cuma 5 menit. Pokoknya nanti Mas Sandra kembali dari minum sudah harus jadi tuh. Glowing, bikin mata melek dan ketawa-ketawa. Jadi ngerti sedikit menulis. Ini kayak orang Malaysia lah. Aku jadi ini Bunda. Aku pernah kan itu kan kalau pagi yang bikin sharing insight itu loh Bunda. Nah itu ada yang komen gini, aku tulisannya Kak Vanda panjang tapi aku ngikutinnya itu enak soalnya renyah. Nah setelah tadi ini didapat dari coach, aku baru mungkin yang pertama itu bahasa aku naturally, jadinya ngalir gitu loh Bun. Terus yang kedua itu kan aku nulisnya itu tak kasih jeda-jeda gitu, sama tak kasih tebal tipis segala macam. Iya, biar nggak kayak orang lari. Jadi bener tulisan renyahnya itu kayak ke breakdown kenapanya gitu. Jadi teman-teman mungkin nanti next, soalnya kan ada yang habis aku share insight itu mereka kan komen. Nah komennya tuh ada yang panjang tapi itu tulisannya jadi satu ngumpul gitu loh. Nah itu berarti nanti kalau komen teman-teman mainkan kayak gini gitu loh. Ada emo, kemudian ada spasi, terus main di tebal tipis kayak gitu. Keren, bikin ngantuk, sederhana tapi ngena. Ini sebenarnya ilmu langit nih sebenarnya. Cuman Mas Sandrahnya pinter banget membuat ilmu yang sulit jadi mudah diterima. Benar nggak? Benar ya, banget. Benar. Ini yang kita rasain pas 2 hari ikut itu di Klaten. Ngakak terus. Bener. Iya, ngakak terus. Mari kita lihat yang ngerasani saya ya, Masya Allah. Allah, terima kasih dapat pahala. Ini gibah berjamaah ya. Tapi ngerasani baik pahalanya transfer. Oke, Masya Allah. Mana nih yang udah posting nih? Tak cari nanti nih copy class-nya. Kok nggak ada yang nge-tag aku sih? Ya, kalau di tag ini nih. Kalau di tag kan nanti bisa ini ya, bisa bisa muncul. Langsung nulis di saya mau lihat dong satu, mana nih? Ayo. Cek, mana nih? Coba saya lihat. Bingung karo tulisan tebale kulo Mas. Kayak aneh. Nggak usah sempurna dulu. Dan nanti bacanya di Facebooknya Bu Zaida ya. Ini ada yang saya posting nanti ya. Saya nulis di buku, di kertas ya, wes. Tapi kan kita nggak bisa ngecek. Ya udah satu aja. Masa dari 265 tidak ada yang posting? Ada Mak. Saya tak. Coba di approve Bunda Zaida biar saya bisa lihat di Facebooknya jenengan. Saya tak approve ya. Ya, karena kalau sama saya kan belum semuanya berteman. Kalau sama Bu Zaida kok kebangetan nggak berteman Bu Zaida. Oh ya kebangetan banget, wes. Wes Mas. Bentar ya, saya reload dulu nih, belum muncul. Kok orang muncul nang aku ya?
Ya kayak Pak belum dia nggak nih. Ya atau mungkin yang lain enggak apa-apa. Nanti kita cek lagi. Terus approve kok malah running, malah hilang lah. Oh ada yang HP-nya cuma satu, nggak apa-apa. Nanti ini saya pengen coba, saya mau lihat ada satu di antara teman kita nanti komen-komen gitu loh. Oh gitu ya, HP-nya satu itu apa ya mungkin ya? Ya, yang HP-nya satu untuk online nggak apa-apa. Mungkin ada ya, coba teman-teman adakah yang bisa nanti memposting satu di tempatnya Bu Zaida, nanti tag beliau supaya saya bisa cek nih. Saya kan bisa online dari sini. Yang masih kesulitan nggak apa-apa, nanti bisa praktek ini ada di nih, rumah. Ini ada Fitria Kaisa yang ngetek aku nih. Oh, di tempatnya Bu Vanda ya? Baik, saya akan buka di tempatnya Bu Vanda. Cantik sendiri. Cantik sendiri. Yes, kita coba ya. Nah, Fitria Kaisa, cantik sendiri. Tahu nggak sih kenapa aku suka banget pakai Gamos Aulia? Ini tipikal postingan yang nggak kasih pembacanya untuk bernapas ya ini. Gimana? Kemudian cek ya Kak Vanda, Bunda Zaida, copy kelas. Nah, tapi minimal sudah praktek, Masya Allah ya, Alhamdulillah. Allah mabarik ya. Kalau di HP Coach itu kebacanya tulisannya berjeda. Ya ini kelihatan berjeda seperti itu. Maksud saya kita kasih titik-titik 3 atau kita kasih garis yang itu kalau teman-teman baca novel itu kan. Kalau baca novel itu habis dia membaca keadaan depan rumah, dia mau berubah ke percakapan isi orang dalam rumah itu pasti ada jedanya. Apa itu garis, apa itu titik, apa itu logo-logo gitu. Ini makanya itu kenapa kita membuat copywriting itu juga sama. Misalnya kita baru tahu nggak sih kenapa aku suka banget pakai Gamos Aulia, karena warna-warninya seperti warna payung-payung di atas menggambarkan suasana ceria dan bahagia. Nah, di sini enter kasih titik 3. Mau tahu dari mana biasanya punya gamis cantik ini, bisa langsung chat aku ya. Nah, misalnya gitu. Jadi ini bisa dikasih titik jeda karena dari menggambarkan suasana ceria dan bahagia pindah ke mau tahu itu sebenarnya ganti plot. Ya. Itu ganti bahasanya untuk kita ambil napas. Mau tahu dari mana biasanya punya gamis Aulia cantik itu. Jadi kita belajar kayak seperti pembaca berita gitu loh. Pembaca berita itu kan pasti ada kesempatan untuk dia napas gitu kan, nggak mungkin dia terus kayak gitu, nggak mungkin gitu kan. Nah, coba ada lagi nggak Bu Vanda yang ngetek dirimu yang sudah tampil sambil kita kupas-kupas. Cek dulu ya. Kansa Salsabila nyaman banget. Ada Erlita Yuliati. Cantik. Oh ini dipakai kalau di HPA. Kalau yang pakai cantik dikasih bintang-bintang asterik itu untuk WhatsApp. Kalau di Facebook nggak seperti itu. Oke, kita akan baca ya. Aplikasi font. Sebenarnya semestinya kakak balik pesantren Ahad lalu, tapi karena masih ada kendala, maka baru malam ini bisa antar sambil jenguk bapak mertua yang sakit. Balik ke pesantren itu wajib bawa surat keterangan sehat, dan baru malam ini ingat, alhamdulillah masih ada klinik yang buka di hari libur. Nah, ini di sini bisa kita jeda titik-titik 3, baru kemudian ke arah misalnya ke arah ke penjualan seperti itu ya untuk teman-teman sekalian gitu. Nah ini ada lagi di sini copy class nyaman banget pakai gamis Aulia Fashion. Ini kurang deskripsinya ya, kurang deskripsinya. Di ini ada lagi nih. Oke, saya reload ya. Sulaiha. Mana? Ini Sulaiha. Ups, pakai Aulia berat badan berasa turun 10 kg. Waduh. Langsung kan ya. Aliranku iki. Waduh. Siapa sangka pas ketemu temen lalu bilang, "Hen, sekarang auto langsingan ya." Yakin auto senyum-senyum sendiri. Nah, di kata yakin ini enter kasih titik 3. Auto senyum sendiri. Yakin. Auto senyum-senyum sendiri. Oh, berarti auto senyum sendiri enter kasih titik 3. Berhentinya di sini ya, di auto senyum sendiri. Padahal kalau ingat timbangan, berasaan belakang bukannya ngiri, tapi malah nganan yo. Begini loh kalau punya resiko. Alhasil, dan ternyata kuncinya bersama Aulia. Nah, nih lo guys. Nah, di atas nih lo guys itu bisa kasih titik 3 lagi. Nah, jadi bisa ada beberapa kali potongan-potongan plot-plot dalam kita membuat storytelling. Tujuannya biar orang yang membaca ikut seperti alur kita bercerita gitu. Nah, ini pentingnya kita ngasih titik 3 tuh ngasih perpindahan plot. Kalau yang belum pernah merasakan perpindahan plot, udahlah beli novel lah, misalnya apa ya? Ketika cinta bertasbih misalnya. Nah, itu momen kuliah dulu kan. Ada Nisa Altofun Nisa gitu. Siapa namanya?
Ana Altafunisa. Ya. Itu baca itu aja, nanti langsung termehek-mehek baca novel itu ya gitu kan. Nanti ada lagi Vera Cahyono, Vera Cahyono. Okay. Saya bentar, belum selesai. Mas Andra. Oke. Itu yang di Henny tadi loh. Titik tiganya kalau di Henny itu kan dia koma ya, bukan titik ya. Ganti koma dia. Mestinya titik nggak sih itu? Saran saya dikasih jeda kayak aku buat biar orang tuh langsung tahu bedanya. Pakai koma, pakai titik atau pakai titik? Pakai titik boleh, pakai strip boleh. Nah ini kan jangan koma deh. Kayaknya jangan koma deh kayaknya. Ya, jadi ini kan koma tuh. Iya kayak jengges gitu. Lebih saran saya lebih ke titik 3. Contohnya misal ini ada di Facebook ya, di tampilan ini ada pas trooper yang bikin status ini sudah mengikuti gaya saya, tapi ini masih agak terlalu penuh. Nah, ini belum ada jeda-jeda, jadi kita membacanya nggak enak gitu. Tapi kalau dikasih jeda, capek ya. Nah, kita nggak ada ambil napas gitu. Terus kemudian kalau yang tadi saya buat contoh mana sih? Misalnya nih pernah juara kulis ranking 1 Trans TV dulu gitu, melawan 100 peserta. Nah, saya mau ganti plot, hikmah yang diambil itu kasih spasi dan titik 3. Ya, kalau melawan 10 peserta, nah ini kok langsung hikmah, itu kan jeglok banget rasanya, nggak asik gitu. Makanya kita kasih titik 3 supaya itu ada perpindahan plot dari yang awal kita kasih judul pindah ke hikmah, itu kan perpindahan rasa nuansa hati gitu. Nah, terus kalau tadi yang ini contohnya nih, ini kan saya sampai beberapa ganti plot. Ya, di sini titik 3 spasi, titik 3 spasi, titik 3 spasi, hasilnya di HP saya berhasil. Nah, misalnya gini, spasi gitu kan. Spasi dan nanti bisa main tebalkan lagi di esensinya di bawah gitu kan. Nah, ini teman-teman nanti bisa bermain antara menggunakan titik 3 pergantian plot ataupun tebal tipisnya huruf, miring dan sebagainya. Tapi untuk bermain huruf ini jangan habis enter kasih ganti huruf itu norak jadinya, bukan keren tapi jadi norak. Tapi kalau misalnya judul dikasih penegasan di tengah atau belakang manis. Nah, ini teman-teman masing-masing punya gaya bahasa tulis tersendiri gitu. Kalau aku itu coach suka tak kasihin itu emo bunga-bunga. Oh, nggak apa-apa ya, di mak-mak banget. Dia kan handle banget, Mas. Dia kan handle banget. Ya, itu boleh. Kalau aku nanti jadi minca kayak gini jadinya kan kalau. Kalau titik 3 kayak kurang seru gitu loh bagiku. Iya, nggak apa-apa. Ini hanya contoh untuk saya pada prinsipnya kita Bapak Ibu sudah bisa nyetak Facebook. Nah, saya pengen Bapak Ibu lebih dari biasanya gitu. Dengan kita memainkan apa yang biasa kita lakukan dalam copywriting gitu. Nah, itu mungkin teman-teman saya akan kembali ke slide dulu. Tadi praktiknya terima kasih yang udah store tugas juga keren, semuanya keren semua ya. Teman-teman ini saya lihat di chat banyak yang store tugas, mohon maaf belum bisa kupas satu-satu. Ini tugas nanti Bu Vanda lah ya untuk ngupas satu-satu. Siap. Dan teman-teman di sana. Oke, saya akan kembali. Teman-teman yang udah masalah yang udah appreciate. Langsung. Kita apresiasi luar biasa. Betul. Wih, keren. Nah, ini tadi udah bedah praktikum. Nah, sekarang tips pemilihan foto atau video. Nah, ini ada 3 kunci ya. Kalau kita mau upload foto, jangan asal upload foto. Nih kadang saya gemes ketika foto sudah tahu blur, kenapa diupload gitu. Itu kan ngeselin gitu. Ngeselin kita kayaknya dia nggak tahu kalau itu blur. Gitu. Ya sudah tahu ngeblur, sudah tahu jelek, ngapain sih kita mengorbankan harga diri kita gitu kan. Mengupload foto yang buram, yang jelek, yang tidak menarik gitu. Ngapain gitu. Pilih yang memang foto itu yang foto bisa berbicara. Ini saya dari dulu saya sampaikan, pilihlah foto yang bisa, foto itu sudah langsung bisa menjual gitu. Apalagi fotonya karyanya Mas Pipit, ya ini istimewa semuanya ini kan. Fotonya bisa berbicara. Lihat fotonya aja udah kesemsem, nggak usah banyak copywriting, kata-katanya nggak perlu banyak gitu. Lalu fotonya tepat sesuai dengan kontennya gitu. Kontennya apa, fotonya apa. Kadang ngeselin juga gitu. Ya jangan seperti itu. Kontennya misal kita bahas kuda, ya fotonya kuda gitu kan. Ya. Jangan misalnya bahas masalah kuda, fotonya buah-buahan gitu kan, pisang, melon itu kan kejauhan. Maksudnya kudanya makan itu. Ya kira-kira lah gitu. Kira-kira udah kayak gitu bilangnya ini belajar copywritingnya sama Mas Anjrah. Aduh, reputasi hancur itu. Kebanting. Aduh, jangan dong gitu kan. Oke, baik. Selanjutnya nih Bapak Ibu ya. Siapa? Yang selanjutnya ukurannya pas sesuai dengan medsos. Nah, medsos kan sekarang banyak ya Bapak Ibu ya. Ada Facebook. Nah, Facebook ini pun nanti yang landscape itu seperti apa gitu. Karena kalau foto, ini saya contoh kemarin upload foto yang memang ini misalnya ya ini fotonya nih contoh nih. Ini foto yang tidak tepat.
Ya, ini fotonya kanan kirinya hitam nih Bapak Ibu. Karena apa? Ini Facebook itu butuhnya yang foto landscape, foto HP tidur. Ini nguploadnya adalah foto HP berdiri. Foto berdiri itu untuk stories atau sekarang reel ya, atau reel itu. Jadi kalau kita harus tepat placementnya, ini mau taruh di mana gitu. Kalau mau taruh di stories kita pakai yang berdiri nggak apa-apa. Tapi kalau yang memang dia tuh rebahan ya kita pakai yang gambar rebahan gitu. Ya. Jadi ini tiga kunci penting. Pilih fotonya memang bagus, foto yang bisa berbicara, yang keren, yang bagus. Saya dulu sharing ya. Kalau bisa foto ya jangan foto model. Foto Bapak Ibu lagi masak juga nggak apa-apa untuk foto ya. Tapi pak kameranya yang memang cari angle-nya yang bagus. Foto Bapak Ibu lagi ngomong anak itu juga bisa buat jualan. Tidak harus yang foto itu adalah foto yang kemarin saya fotonya Kiting kayak gini dulu nih ya kan. Iya, zaman dulu nih. Ya Allah, 2016 ya ini nih. zaman ngajar kita nih, zaman ngajar kita. Niat banget ya bikin slide-nya. Ya Allah, kok masih ada ya? Ada dong. Tangannya pernah gitu ya? Ya Allah, ya ini viral nih, tangannya viral ini. Ini kayak gini nih. Ini namanya bisa kayaknya. Ini namanya nyekiting, yang ini namanya nyempuri. Saya dulu penari. Dia dulu penari. Ya, waktu SMP saya penari. Sama ya. Ya, tapi nggak gemulai karena dulu untuk mendekati samuan aja, jadi saya belajar nari gitu kan. Aduh, banggar di sini. Jadi jangan foto itu selalu begini, karena relate-nya orang tuh berfoto pakai gamis Aulia ya sambil jalan, sambil ini. Ya, foto company profile boleh lah ya, beberapa emang resmi yang dari Aulia pakai model itu bagus, tapi jualah pakai foto sendiri ya. Lagi sepedaan sama suami, lagi ngomong anak gitu. Yang penting tidak blur lah, bagus gitu. Itu untuk jualan menurut saya itu lebih baik gitu. Dan alhamdulillah dulu langsung dipraktekkan oleh teman-teman Aulia lovers. Ya saya senang sekali gitu. Saya senang karena apa ya? Itu menjadi tren baru dalam kita jualan jilbab itu nggak cuma foto model nyekiting kayak gini yang bikin capek gitu kan. Ya udah pakai foto yang Bapak Ibu nyaman, lagi ngomong anak juga foto lah gitu. Menurutku tuh lebih keren, lebih relate gitu. Lebih relate dengan target market yang memang kita lagi nyetir mobil misalnya, ya itu keren menurut saya gitu. Daripada jualan jilbab cuma fotonya Kiting kayak gini terus gitu kan, gemesin gitu kan. Repot gitu kan. Nah, ini kunci membuat foto ya Bapak Ibu ya. Pilih foto video yang bisa bicara, tepat sesuai dengan kontennya. Kontennya lagi nulis apa ini? Ngumpul tentang kuda ya, nyari memang foto yang ada kudanya gitu. Ukurannya pas sesuai dengan medsos yang ditarget ya. Kalau kita bicara tadi stories ya berarti gambar berdiri, kalau memang itu dia landscape ya kita upload landscape gitu. Tulisan pasnya kayak gitu ya, Coach? Ya. Tulisan pasnya itu kayak gitu ya, PAZ gitu ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini namanya subliminal message. Pesan bawah sadar bagian ngerti-ngerti aja. Ya, itu begitulah. Aku langsung notice loh. Oh iya, tulisan pasnya gitu ya. Itu udah kebiasaan sih Bu Vanda, jadi mohon maaf ya. Oke, teman-teman semua saya lanjut. Ini pada prinsipnya saya mendukung Bapak Ibu yang dia itu punya foto-foto sendiri lah, keren lah. Menurut saya itu keren gitu. Itu menjadi tren baru kita jualan gitu kan. Kan boleh lah Aulia jualan dengan cara berbeda kan, dengan mengupload foto-foto yang relate lah, lagi makan, lagi di kafe dan sebagainya, lagi naik motor gitu. Itu saya mengatakan bahwasannya foto itu tinggal bagaimana kita ngolahnya untuk jualan gitu. Jangan mengatakan wah kalau saya tidak pakai foto modelnya itu nggak akan laku. Enggak lah, rezeki itu pakai gambar apapun, yang penting kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Insya Allah bisa jadi jalan rezeki untuk kita. Nah, contoh beberapa foto gambar yang bagus, ini kita belajar dari orang-orang yang sudah world class lah ya. Ini contohnya nih, ini foto iklan Antimo. Ini lebih ke desain ya. Antimo tahu ya Bapak Ibu produk apa? Anti mabuk. Anti mabuk. Ini bisa dilihat ya, ini ombak yang dahsyat ya. Kalau orang minum Antimo itu flat jalannya kayak gini. Ya kan? Okay. Satu gambar tapi sudah menceritakan banyak gitu kan. Terus misalnya di sini ini FedEx. Ya, iklan FedEx. Iklan FedEx itu ini areanya area atas ya, di area di Cina, di area mainland ya. Kemudian ke Australia itu kayak cuma buka jendela. Artinya apa FedEx itu? Mengatakan bahwasannya kiriman dia lambat apa lambat? Cepat. Tepat. Ya, betul. Ini pemilihan gambar yang tepat itu bahkan tanpa kita kasih bumbu copywriting, maksudnya tanpa kita kasih caption, orang sudah lihat, oh berarti FedEx ini cepat ya, pengiriman lintas negara cuma kayak buka pintu. Atau misalnya coba teman tebak, ini iklan pisau, maknanya apa? Coba teman tebak.
Iklan pisau kalau begini maknanya apa? Tajam. Tajam sampai talenannya aja keiris gitu kan. Jadi kita tidak perlu menulis pisau saya sangat tajam, garansi tajam sekali, nggak perlu. Ini kan ngirisnya apa? Wortel tapi talenannya keiris juga. Gitu. Ya, atau nih mobilnya Bunda Zaida nih, BMW M3 ya. Mana? Biru putihnya udah kelihatan. biru putih ini. Ini tangannya siapa ini? Tangannya Flash. Ya, yang nonton superhero pasti tahu. Flash aja naiknya BMW. Ya seperti Bu Zaida lah kalau bawa BMW kan kayak gitu, kayak Flash. Push gitu kan. Wah, jadi 100 berapa? 80 kayaknya. 180 ya. Ini artinya apa? Mobil BMW ini kencang gitu. Jadi BMW nggak cuma nyaman tapi sangat kencang gitu. Jadi dari sebuah gambar aja sudah bercerita. Selanjutnya ini iklan softener ya, bukan homo ya ini. Nanti LGBT pula gitu bilang. Apa artinya nih iklan softener begini? Oh, sampai kayak gitu senyum-senyum. Saking wanginya gitu ya. Saking wanginya. Gulat pun akhirnya enggak ini. Dia jadi nggak fokus ya. Iya, ini bukan LGBT ya, mohon maaf ya. Ini iklan softener, apa yang kita bisa pahami? Sangat lembut gitu kan. Jadi gulat pun sampai lupa, kita sampai meluk, aduh lembut iya, banget. Sampai gitu. Lupa kalau ini gulat. Iya. Ini. Atau ini Orion. Orion ini adalah iklan teleskop. Waktu dia meneropong bulan, di situ ada bendera Amerika. Bendera Amerika terusnya made in China gitu kan. Artinya apa? Artinya apa? Jadi ini teleskopnya itu sangat bisa, resolusinya sangat tajam gitu. Sampai tulisan bendera Amerika made in China-nya kelihatan gitu. Ya. Ini dalam satu gambar tapi bisa bercerita. Ini kalau foto ya, karena foto yang memang sangat bagus, itu akan memudahkan kita dalam berjualan. Terus nih yang terakhir ya, ini iklan permen tanpa gula. Semut sampai minggir ya? Sampai semutnya tuh nggak notice itu ada gulanya gitu. Nah, ini Chupa Chups it's sugar free. Jadi permen untuk orang-orang yang diabetes ya. Jadi memang tidak mengandung gula. Atau yang lebih keren, tapi ini butuh sedikit kecerdasan ya. Ini butuh kecerdasan ya untuk iklan ini, iklan Rolls Royce ya. At 60 miles an, bahasa Inggrisnya angel lagi. At 60 miles an hour, the loudest noise in this new Rolls Royce comes from the electric clock. Apa maknanya Rolls Royce ini? Senyap. Jadi cuman kedengaran suara jam. Ya, saat Bapak Ibu naik mobil ini, hanya terdengar itu, tidak terdengar suara ban, tidak terdengar suara klakson di kanan kiri, tidak terdengar suara deruman gas ya atau turbonya gitu. Selama naik ini dalam 60 miles itu hanya terdengar detakan jarum jam. Ya, ini Rolls Royce ya. Ini artinya apa? Mobilnya sangat kedap gitu. Nah, itulah ya Bapak Ibu ya. Ini yang mungkin bisa saya share di malam hari ini. Loh, kok selesai? Boleh berhenti ini gimana? Tenang Bun, itu Bun diminta untuk jawabin pertanyaan nggak asik Bun, ya. banyak Bun. Iya, nanti ada pertanyaan. Ini karena saya bikinnya sambil nyiapin tadi hari ini saya ngisi 2 kelas ya. Jadi bagi saya bagi waktu tadi ada kelas juga, makanya saya mohon maaf ini closingnya kurang menarik ya, ibarat sinetron tuh kayak lakonnya tuh mati di tengah jalan gitu. Kayak nggak happy ending gitu loh. Nggak apa-apa, maaf. Berarti tuh ini tandanya akan bersambung. Benar. Terus nanti itu siap jawabin pertanyaan. Sangat dalam sekali ini requestnya. Ya, ada bocoran tadi di Surabaya mau 2 hari itu. Itulah teman-teman seluruh pemirsa ya, dari teman-teman reseller, teman-teman agen dari Aulia Fashion yang mungkin saya bisa sharekan. Sekarang ada waktu, monggo ya, misalnya ingin bertanya atau ada review yang nanti saya bisa korek-korek lah, satu ilmu satu jurus nggak apa-apa, tapi kalau kita ulang-ulang kan harapannya semoga insya Allah nanti bisa nancep ya di keseharian kita. Saya waktu kembalikan ke Bu Vanda, silakan, atau Kak Iqbal lah, silakan. Kakak. Iya. Wih, makasih Mas Anzra. Ilmunya malam ini nguri. Tapi tak kira masih panjang ternyata. Iya, aku loh masih melotot kayak gini. Kayak nggak happy ending gitu loh. Dibilangin ini bersambung kok, to be continue. Unpredictable apa gitu. Mas Andra kan sukanya gitu emang.
bikin orang penasaran gitu loh, berhenti. Bun, kayaknya harus di ini, Bun. Itu emang gaya copywriting dia. Iya, harus diundang kayaknya, Bun. Masya Allah. Ya. Ini kurang ini aja, hubungi di mananya aja. Kita udah tertarik. Gak mau, saya gak mau. Nantinya kebanyakan duit nanti. Oke, silakan yang mau diskusi, silakan dari apa yang mungkin dicatkan materi teman-teman. Tadi itu aku jadi ini sih Mas, ngelihat tulisanku itu emang kayaknya memang bentukan Mas Anjrah, karena kan suka mesti tak kasih emoticon, titik-titik 3, ganti paragraf, terus ada ini di atas gitu. Ada beberapa yang di highlight. Terus lebih ke cerita gitu. Jadi kalau mau menyampaikan sesuatu biasanya aku bukanya tuh dengan cerita dulu, baru nanti endingnya tuh tak taruh pesannya yang mau disampaikan gitu. Terus aku jadi ngerasa iya ya, ini kan benar-benar bentukan Mas Anjrah. Iya, keren. Sebelum belajar itu, pas aku kapan hari itu dilewatin sama postingan tahun 2015 ke bawah itu, ya Allah tulisanku kok gitu banget. Kayak garap skripsi ya, Bu. Aku gitu ya. Luar biasa, Masya Allah. Ini udah kita aplikasikan ke mitra juga loh ini. Pas kita buat kelas tentang Google Maps sama TikTok, ternyata ini yang kita pakai gitu. Ilmu-ilmu dari 2000 kapan itu PCG gitu. Waduh, mana pasir. Beneran. Ternyata sesimpel ngasih stopping point gitu ke ngasih headline yang wow, ngasih emot itu ternyata bisa bikin TikTok itu viewernya ngeri-ngeri gitu. Sangat, aplikasinya bisa luas Mas, mau di Facebook boleh, TikTok boleh. Kan kita ngomong ini esensi ya, jadi kita ngomong esensi bahwasanya pokoknya kita harus grab attention ya. Caranya CPK tadi tuh, cari perhatian gimana caranya. Yang penting tidak norak gitu. Kita bawa brand muslim harus bagus, elegan, tidak norak, tidak maksiat gitu kan. Setelah itu ya silahkan mau taruh bahkan di platform apapun. Untuk bikin landing page juga bisa itu Kak, nggak masalah. Iya, siap. Ya, Mas ini ada yang nanya loh. Ada yang nanya. Boleh. Silakan. Tadi ada yang nanya, kapan nggak bisa bikin tulisan tebal di FB tadi lupa. Nanti aja. Aplikasi nanti di ini. Itu kan teknis nanti diajarkan di grup aja. Kasih. Ya. Itu yang ada yang tanya tuh. Mau tanya silakan udah dijelaskan customer journey mana nih? Customer journey-nya kan ada 4 tipe dan kita harus membuat copywriting menyesuaikan TM. Nah, pertanyaannya bagaimana jika TM-nya masih campur-campur? Kok TM-nya masih campur-campur? Mungkin maksudnya dia marketnya masih campur-campur kali ya? Iya kayaknya. Atau jualannya yang campur. Apa ini? Pertanyaannya sulit ini pertanyaannya nih. Marketnya masih campur. Mungkin trennya itu satu. Marketnya masih campur kayaknya. Ya, sekali lagi. Adik. Bentar ya, Bapak lagi ngajar ya. Habis ini nanti balik lagi sama adik Manja. Tunggu dulu. Ya, tapi tunggu di luar ya. Makasih adik. Makasih. Bentar. Jadi teman-teman, untuk berkaitan dengan market yang campur-campur. Jadi sebenarnya kita tetap harus milih kok gitu. Kita sendiri yang nanti repot untuk menakar dari hasil karya copywriting yang kita gunakan gitu. Kita kadang malah justru repot sendiri kalau kita tidak memilih gitu. Jadi misalnya kayak tadi di customer journey. Untuk tahap awal, untuk orang-orang yang misalnya contoh kita sekarang ada status WhatsApp lah. Status WhatsApp itu kuncinya satu. Seberapa banyak orang menyimpan nama Anda dalam kontak gitu. Jadi pastikan kalau misalnya WhatsApp kita tuh disimpan. Jadi misalnya saya nyetatus gitu. Orang yang melihat status saya adalah orang yang menyimpan kontak-kontak saya gitu. Jadi misalnya ada orang tiba-tiba chat dalam hal misalnya nanya tentang produk gitu. Ya kita sampaikan, halo Ibu, nama saya Ibu Tita misalnya, Ibu Tita ya. Ini ada namanya Tita di sini. Ibu Tita misalnya, tolong save nomor kontak saya Ibu Tita Aulia gitu. Nah, itu kita investasi satu view ke orang itu. Ya. Jadi kalau nomor HP kita disimpan oleh calon customer, itu kita dapat peluang nanti kita menstatus di WhatsApp itu ada statusnya sekarang ya. Itu nanti view-nya akan sampai ke dia gitu. Tapi kalau kita dapat chat banyak misalnya dari banyak customer itu tidak menyimpan nomor kita gitu. Ya, nanti kita nyetatus nggak akan sampai dia gitu. Itu untuk algoritma Instagram WhatsApp hari ini itu seperti itu kurang lebihnya gitu.
Maka untuk tahap awal, misalnya tadi ke orang yang sama sekali baru dikenal, ya, untuk misalnya kita optimasi WhatsApp, pertama minta dia untuk simpan nomor kita, gitu. Jadi seperti itu, mohon simpan ya Kak, gitu. Nah, baru kemudian lanjutkan untuk chatnya. Untuk tahap awal yang customer journey yang pertama untuk pamer-pamer doang, itu tinggal kita update saja di stories, kita update saja di Instagram tanpa banyak kata-kata gitu. Nah, untuk orang yang sudah ngechat ya, itu copywriting bisa disematkan dalam chat balik untuk follow up gitu. Chat balik untuk follow up. Nah, bahasanya misalnya kita ada beberapa model loh dan sebagainya. Itu kalau diuraikan satu-satu tentunya saya nggak jualan gamis, jadi agak sulit saya untuk mengurai untuk hal itu gitu. Saya agak sulit mengurai. Tapi prinsipnya bedakan saja antara chat untuk orang yang baru sekedar tanya atau sudah ada dia agak tertarik, atau orang sudah tinggal milih-milih, atau memang sudah pernah closing. Itu intinya seperti itu Bu Zaida. Saya belum bisa mengurai karena saya kurang memahami produk di awal. Benar. Ya. Next mungkin pertanyaan yang lain. Ya. Ini apa ya? Coach saya bikin cewek yang jarang panjang. Ya, oke. Saya bikin ceweknya jarang banget panjang, terus lebih sering ada gokilnya. Kalau tipe serius saya kurang bisa karena merasa tidak sesuai dengan jati diri saya. Apakah seperti ini harus diubah, Coach? Jati diri. Enggak, Siti Lukia apik kok wisan tulisannya apik udah. Ya. Copywriting itu bukan panjang atau pendeknya. Jadi ini buatlah copywriting jadi mungkin kayak gini quote-nya. Jangan buat copywriting yang bagus, tapi buatlah copywriting yang bikin laku gitu. Itu aja. Yes. Jadi kalau dengan teman-teman menstatus 2 baris dan laku, yaitu it's my dream gitu. Itu bahasanya begitulah. It's my dream. Dua baris laku, ya it's my dream gitu. Saya juga mau yang seperti itu, tapi untuk keluasan market kadang strategi tersebut butuh divariasikan gitu. Jadi kadang bikin yang panjang gitu. Karena apa ya? Kita menghadapi ada banyak orang yang senang. Jadi manusia sebenarnya ada 3 ya. Manusia yang tipe visual, dia memang senang baca gitu. Jenengan nulis berapa panjang pun sampai titik komanya kan dikomentari sama dia gitu. Nah, orang-orang seperti ini makanan status kita panjang gitu. Makanan status panjang-panjang, foto-foto yang menarik, foto yang mana ini orang-orang visual. Tapi ada orang yang auditory gitu. Baca 2 baris sudah ngantuk dia gitu. Ya, jangan dipaksakan kita nyata yang panjang, statusnya mungkin yang lebih to the point gitu. Ya, ataupun yang misalnya orang-orang tipe kinestetik yang bacaannya harus mendayu-dayu, ada emotikon yang langsung dia terbawa perasaan semacam itu. Ini orang-orang kinestetik ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sekali lagi bukan arti bahwasanya copywriting panjang pasti bagus, enggak juga. Copywriting panjang enggak laku juga ada gitu. Iya, jelek ya kayak Mas. Yang terlalu lebay itu juga ada gitu. Jadi nanti untuk kebiasaan Bapak Ibu saya minta untuk tes sendiri. Di Bapak Ibu kebiasaannya yang laku itu seperti apa gitu. Kalau di market yang tadi kan saya sudah bahas ya Bapak Ibu, mungkin saya akan tampil slide sendiri ya, ulang sedikit untuk di slide-nya. Ya, di sini tentang tadi yang saya sampaikan di market ideal ya. Ini market ideal ini pemahaman market yang ini di market ideal ini market yang memang siap beli ya Bapak Ibu. Ini hanya statusnya tuh Mbok, yang remeh-temeh aja dia akan beli karena dasarnya sudah tahu gitu. Hanya kalau kita pengen ke arah market yang lebih luas, kita kan misalnya gini, teman-teman di Facebook punya teman berapa? 1.000 misalnya. 1.000 orang itu kan juga ada jelehe gitu. Ada dia kan ada suntuknya juga kalau melihat status cuma pendek-pendek terus gitu kan. Nah, kalau kita pengen menjangkau yang lebih luas, kita butuh variasi konten gitu. Ya, lebih ke arah sana sih, Bu, untuk panjang atau pendek berkaitan dengan copywriting itu sendiri. Mungkin next ada lagi yang lain? Ya. Coach, masukkan nomor HP di dalam copywriting itu apakah tidak termasuk hard selling? Hard selling sama soft selling tinggal cara membenamkannya. Jadi cara membenamkannya gitu. Cara membenamkannya, contoh ini yang Bu Ersa Yusuf ya, ini barusan kirim di chat ya. Ini malah nomor HP di sini nggak jelas nih mau ngapain gitu. Ini biar teman-teman hafal nomor HP-nya kah atau untuk dihubungi gitu kan, cuma nomor HP gitu kan. Menaruh nomor HP itu disisipkan. Jadi ini memang ada teman-teman yang punya gaya nomor HP disimpan dulu biar DM gitu. Kalau menurut saya itu kesuwen gitu. Ya. Nomor HP, kalau mau nomor HP saya silakan DM, kesuwen gitu.
ya taruh di situ kalau dia mau biar dia kontak gitu kan. Nah, apakah termasuk hard selling? Ya enggak juga. Tergantung alur. Kayak tadi yang saya sampaikan di slide itu kan saya benamkan nomor HP-nya dalam alur cerita. Jadi bagi saya seperti itu enggak masalah gitu. Tapi kalau silakan beli ini nomor HP saya gitu. Ya, itu jelas sifatnya adalah hard selling gitu kan. Seperti itu Bunda. Coach, kalau misalnya awal-awal dulu kita udah pernah ngasih nomor HP itu. Terus kan engagement-nya udah mulai bagus, terus kita udah nggak pakai nomor HP lagi, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Itu untuk HP bisa di sisi awal, bisa di akhir. Jadi maksudnya begini, orang nanti bisa DM dulu dikasih HP, itu juga ada orang yang cenderung seperti itu. Ada orang yang memang sifat, ini lebih ke tes sih Bu Vanda ya. Kalau saya di digital marketing saya, di iklan saya, itu saya taruh gitu. Saya taruh biar orang tuh memang kalau butuh beli ya sekalian beli aja, kalau nggak beli ya silakan pergi gitu aja. Kasarnya itu seperti itu. Saya jarang tidak menampilkan nomor HP gitu. Dalam iklan lebih ke sekitar 12 tahun ya, saya jarang tidak menampilkan. Saya taruh nomor HP-nya gitu. Ya biar orang tuh kayak saya sendiri udah lihat landing page sudah bagus. Ini nomor HP-nya di mana sih? Kan kita bikin emosi. Bahkan kalau di website bikin landing page langsung saya kasih call to action biar orang langsung beli gitu kan. Ya, itu pertimbangannya hanya seperti itu saja. Dan mungkin tadi mohon maaf saya agak memotong ya. Tadi link yang saya kasih itu link referensi materi itu untuk contoh-contoh bahasanya banyak ya. Contoh ini saya sedikit sampaikan. Ini sebenarnya artikel luar. Ini blog saya. Ini adalah sebenarnya kayak semacam catatan saya aja. Saya punya materi, saya copy biar daripada saya googling lagi capek gitu. Saya biasanya list jadi di blog gratisan. Nanti Bapak Ibu yang pengen mempelajari contoh-contoh headline, googling aja dengan kata kunci copywriting formula gitu. Copywriting formula ini nanti akan punya rumus-rumus, misalnya before, after, bridge, problem, agitate, solve, feature, advantage, benefit, clear, concise, compelling, credible. Ini ragam-ragam rumus yang ini saya kumpulin ada 89 rumus ya. Ada 89 rumus. Nanti Bapak Ibu bisa coba yang paling cocok yang mana gitu. Ini mohon maaf pakai bahasa Inggris tapi kan sekarang ada Google Translate ya. Jadi aman gitu kan. Jadi ini nanti bisa dipilih bahasa-bahasa yang untuk varian judul ya. Ada 86 varian, ini panjang banget. Ini yang termasuk yang tadi saya share ke Bu Vanda ya untuk link-link seperti ini. Ada contoh-contohnya, kata-katanya bisa tinggal diubah. Nanti kira-kira mana yang memang cocok gitu. Ya. Lalu juga saya sampaikan ini ada beberapa contoh. Saya nemu ada iklan bagus, saya copy, saya taruh di situ, simpan, biasanya kayak gitu. Ini jadi kita sebagai seorang copywriter pun kadang butuh referensi. Dari mana? Ya dari iklan yang viral misalnya. Dari iklan yang bagus, saya copy, saya taruh, saya simpan di blog gratisan kayak gini. Daripada saya simpan di notepad, saya lupa naruh gitu. Lebih baik saya taruh di website. Ada juga di sini misalnya bahasa-bahasa contoh copywriting ya. Ini ada contoh yang lain ya. Misalnya tips melangsingkan tubuh dan sebagainya. Terus saya juga nulis misalnya ini rumus formula untuk beriklan ya. Rumus jika titik-titik setelah mencoba memakai titik-titik maka akan terbaik titik-titik. Nah, terus saya akan memulai ini contoh-contoh template yang Bapak Ibu nanti bisa olah sendiri. Bisa buat latihan ya? Ya, bisa otak-atik sendiri. Misalnya ada formula masalah berikan solusi. Ini kan contoh-contoh ya, contoh-contoh. Apakah Anda tidak percaya diri dan sebagainya? Nanti tinggal diganti gamis aulia misalnya atau produk apa gitu. Ini link-linknya sudah saya sertakan. Jadi Bapak Ibu ketika mengikuti sesi malam hari ini, misalnya ingin lebih dalam, ini beberapa di antara yang saya punya ya. Ini dulu saya pernah jualan e-book tapi udah nggak jualan ya. Ini nggak jualan loh ya. Ya Bu Zaida ya, saya udah nggak jualan. Jadi saya sudah tidak jualan ya. Saya sudah tidak jualan gitu. Terus ini ada lagi cara membuat judul iklan yang menarik dan menghipnotis pembacanya. Ini saya juga udah tulis ini. Ya, ini linknya ada di Pak Fanta. Linknya di mana? Udah tak share di project tadi. Oke, sudah saya share ke Bu Vanda ya. Jadi apa yang saya bicarakan malam hari ini referensinya bisa langsung dikejar. Nanti sambil teman-teman baca-baca, coba-coba gitu. Nanti dirasa-rasakan. Oh, dengan saya membuat judul seperti ini, responnya alhamdulillah lebih banyak yang kontak gitu. Oh, berarti pakai pola seperti itu. Kalau udah bosen, ganti. Coba tak pakai jurus ini. Kalau sudah bosan ganti jurus ini misalnya. Misalnya mau pakai praktek banyak jurus. Kalau saya pribadi sampai hari ini pakai yang cara bercerita tadi. Dari based on testimoni, dari apa-apa yang saya cita-citakan, itu nanti saya baru selipkan jualan gitu. Iya. Nih, kata-kata awalan buat copywriting. Jika seandainya pernahkah Anda merasa, ini saya juga udah koleksi di sini.
Terus ya itu ini Aulia zaman dulu ya. Ya zaman dulu. Ternyata pernah saya kopas ini. Ternyata pernah saya kopas. Ini judulnya inilah kurikulum pendidikan terbaik di dunia. Ini nggak tahu siapa yang nulis ya. Coba di bawahnya ada nomor HP-nya nggak? Wah, ada di bawah nomor HP-nya ini. Ya prinsipnya ini seperti itu bisa ya. Ini soft selling, cerita masalah pendidikan dan sebagainya. Tapi ini masih belum pakai titik-titik untuk bernapas, berarti belum belajar ke saya. Gitu. Iya. Ini ada lagi contoh-contohnya. Jadi silakan nanti di-explore Bapak Ibu dari link yang saya bagikan. Ya nanti linknya saya contoh, bagikan. Loh Mas, contoh linknya mau isinya cuma materi toh ya? Enggak, saya kasih link yang kedua. Ada chat dari ke Bu Fanda nanti ada chat. Aku nggak buka, ntar aku cek lagi. Ya nanti. Ini ada contoh-contoh seperti ini yang saya tambahkan ya, harapannya nanti bisa melengkapilah dari diskusi kita di malam hari ini. Oke, siap. Mungkin gitu aja dulu Bapak Ibu. Makasih banyak. Oh iya, ini barusan masuk. Ya. Ini ada link cukup panjang, nanti Bapak Ibu bisa, saya kasih referensi karena harapannya Bapak Ibu belajar. Jadi jangan ibaratnya menunggu, tapi setelah saya kasih ibaratnya apa ya, kayak semacam trigger gitu, oh copywriting itu sederhana, copywriting itu mudah gitu. Bapak Ibu mau memperdalam, mau diskusi di lingkup beberapa agen reseller, mitra-mitranya, ya itu referensi-referensi bisa dicoba. Tapi kebanyakan referensi-referensi di atas memang pakai bahasa Inggris, tapi yang jelas nggak harus seluruh jurus dipakai gitu. Ya nggak harus seluruh jurus, tapi masterkan beberapa yang Bapak Ibu nyaman, pakai prinsip yang tadi ada bagaimana menarik perhatian, bagaimana pikat sampai ke sem-sem, kasih emosi, alasan emosionalnya sama alasan logiknya, kemudian kasih nomor HP. Insya Allah rumusnya seperti itu saja. Saya berikan dari tahun 2010 ya sampai sekarang 2022. Saya jurus yang tadi 89 saya tuh nggak pernah pakai semuanya gitu. Saya hanya paling pakai 2 atau 3 jurus yang saya lebih senang, saya nyaman ya. Itu saja, nggak ibaratnya nggak langsung mengelpur semua. Tapi Bapak Ibu boleh mencoba gitu. Gitu Bunda Zaida, Kak Iqbal dan Bu Fanda dan teman-teman yang sudah menyimak, thank you banget sudah sampai malam-malam tadi, sampai anaknya nangis sampai. Tapi kayaknya nggak ada yang ngantuk kayaknya nih. Ya saya mohon maaf kalau dalam penyampaian ada salah dan kelirunya, dan semoga nanti ada kesempatan lain lah kita bisa diskusi, dan saya pengen Bapak Ibu mempraktekannya. Cobalah mempraktekkan. Saya sampai bisa membuat kata-kata yang nyaman itu saya butuh 12 tahun itu kan. Nah Bapak Ibu paling enggak dengan kaidah-kaidah yang sudah disederhanakan, Bapak Ibu bisa lebih cepat lah untuk bisa memahami hal tersebut. Gitu. Nanti saya cukupkan ya. Nanti aku bikin apa tag ya Coach. Oke. Ya, jangan dong. Nanti orang ngetek saya banyak banget. Enggak, aku ngetek, aku yang bikin. Saya bikin. Saya belajar. Gitu. Iya. Mas Andra, makasih banyak untuk materinya hari ini. Memang walaupun selesainya mendadak seperti orang nonton sinetron gitu ya, lagi nonton tiba-tiba selesai, itu mengagetkan. Tapi saya tanggung jawab loh Bunda, ngasih link banyak loh itu, saya tanggung jawab loh itu. Selesainya mengagetkan, tapi memang hari ini tuh paling tidak untuk membuka gitu loh. Teman-teman ternyata begini loh copywriting itu, dan ketika kita sudah memahami copywriting itu kita bisa terapkan di mana aja. Kita mau ngomong pakai video, mau ngomong pakai gambar, mau ngomong pakai tulisan, teorinya tetap sama seperti itu tadi, yaitu apa tadi yang pertama adalah curi perhatian dulu, kemudian pikat sampai kesengsem itu kayak jatuh cinta gitulah ya. Terus yang ketiga, ting belinya di sini. Karena percuma juga kan kita udah bikin menarik, orang udah jatuh cinta, terus kemana nih berlabuhnya, nggak ada gitu. Nah yang kedua adalah praktekin, karena ternyata kayak Bunda sendiri tadi ngerasa banget, iya ya, kok tulisanku, kok gaya videoku, kok semuanya kok seperti yang teori yang Mas Andra sampaikan ya. Karena waktu itu memang Mas Andra itu kelasnya kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari gitu ya Mas ya. Itu langsung praktek gitu. Dan ternyata dengan berlatih setiap hari itu auto membentuk style kita. Jadi seperti itu. Nanti latihan, nanti link yang dikasih Mas Andra.
Bunda akan share di grup untuk teman-teman yang enggak apa ya. Oh, atau nanti akan di ini aja sama Anggun sama admin untuk di-share ke semua pendaftar hari ini gitu. Sip. Oke, Mas Andra makasih banyak. Makasih banyak, Coach. Masya Allah, sehat-sehat selalu. Salam dari Abi, Mas. Salam dari Abi. Jadi Mas Andra ini guru yang tidak pernah terlihat tua, walaupun selalu imut. Jadi selalu tampak imut. Ting loh, pelo. Iya, repot ini sama mama. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita akan lanjutkan di pekan depan dengan tema yang berbeda dan insya Allah akan ada guru-guru yang keren-keren banget. Termasuk insya Allah Mas Andra nanti bulan Juni akan ada Ustadz Abu Umar yang bahas buku Menjadi Muslim Hebat. Itu Masya Allah bukunya tuh kayak saya baca itu sampai tak eman-eman. Jangan cepat habis karena apa ya, dadaku tuh bergemuruh banget gitu loh baca itu tuh. Dan teman-teman sudah, Bunda nggak jualan buku ya, tapi alhamdulillah dari situ tuh teman-teman banyak yang beli, ada sekitar 120 orang, dan silakan dibaca dulu. Jadi Bunda sudah mengagendakan sama Ustadz Abu Umar tuh nanti sekitar di atas tanggal 20 Juni supaya kita semua sempat baca buku dulu. Jadi lebih enak ketika nanti Ustadz membahas. Oh ya, ini Facebooknya Coach Anjrah ya? Iya. Oh ya Bunda, tadi aku sempat menangkap sesuatu Bunda. Oh ya, gimana? Apa itu? Jadi Bunda kan lagi nyari tuh kan pakar NLP. Tadi aku bau-baunya Coach Anjrah bisa tuh Bunda. Lo memang. Jadi nanti nggak usah nyari yang lain. Jadi nanti pas materi NLP itu Coach Anjrah aja lagi gitu loh. Ya, jadi Mak Van NLP, copywriting, terus Facebook Ads, itu Mas Andra tuh nguasain semua, tahu nggak sih? Senak wes. Jadi kalau kamu mau undang guru yang all in itu cuma Mas Andra itu. Benar. Ini mahal loh bayarnya, ini mahal ini. Ini bukan lagi pesan terselubung Aulia ini. Itu. Oke. Allah. Ya. Oke. Mas Andra, terima kasih sekali lagi. Bun, hari ini moderatornya 3 loh, Bun, langsung Bun ya. Saking kan gurunya keren gitu kan. Kita loh. Biasanya jarang sekali terjadi nih. Ya, terima kasih banyak Mas Andra. Semoga Allah membalas semoga ilmu yang Mas Andra share hari ini bermanfaat dan amin. Bunda-bunda semua dan juga bapak-bapak yang ikut acara ini bisa langsung mempraktekkan ilmunya dan insya Allah akan menjadi pahala jariah buat Mas Andra. Amin. Allah. Amin. Teman-teman kita tutup dengan doa penutup majelis yuk bareng-bareng. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung pamit Bunda, teman-teman sekalian. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bunda, Kakak Iqbal, Coach, dan semua peserta pada malam hari ini. Keren banget. Oke. Kalian semua luar biasa. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup meeting ini. See you next week. Dadah.